Alwaila, selamat malam. Selamat malam. Malam. Kok hilang Oke, ya? Muslim Kristen, Ya, Pak? malam. Muslim Kristen? Ya, kebetulan saya Muslim. Ustadz ya, Pak? Saya Muslim. Ya, Ustadz ya? Saya orang biasa saja. Oh, orang biasa saja. Biasa ya. aja, warga biasa. Oh, ya. Oke. Bukan. Ya. Oke, sekarang kita kasih ke Rahmana Raja dulu. Silakan Pak Rahmana, silakan. Apa yang Anda mau sampaikan? Iya. Kalau saya mau sampaikan sebetulnya saya bersyukur malam ini Pak Yusuf Manobolu sama Pak Samuel, Ibu siapa namanya? Fatima. Ibu Potifar, Pak. Sama ya, teman-teman yang lain. Nah, dalam arti dialog tadi bisa membuka wawasan saya sebagaimana saya bisa mengenal mana ajaran iblis, mana ajaran Tuhan. Ini saya sangat-sangat bersyukur. Sebab sebagaimana seperti apa yang Pak Yusuf katakan bahwa yang adanya perintah membunuh atau ajaran membunuh itu kan memang itu ajaran yang sangat keji kan Pak? Ya, betul. Saya sangat setuju itu karena memang kalau Tuhan yang sebenarnya tidak mungkin dia suruh membunuh. Saya sangat setuju itu. Oleh sebab itu saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara terutama Pak Yusuf sama Pak Samuel, pokoknya semua yang dari apologet atau debater Kristen yang ada di room ini. Saya sangat bersyukur bahwa sebagaimana bisa membuka wawasan saya yang lebih cerdas lagi untuk bisa memilah mana ajaran yang baik, mana ajaran yang tidak baik. Sebab sebetulnya ajaran yang kita sangka baik ternyata ujung-ujungnya tidak baik seperti apa kata Pak Yusuf tadi bahwa ajaran yang membunuh atau perintah membunuh itu memang benar-benar kalau saya mau resapi dalam hati saya itu memang betul-betul ajaran iblis itu saya. Kalau bagi saya, menurut Pak Yusuf bagaimana? Betul, Pak, betul. Ya. Terima kasih benar, atas tadi ketika Bapak bilang Bapak merasa bersyukur ya. Iya Pak. Iya. Halo. Bapak merasa Iya. bersyukur. Karena ada saya sama Manobolu, ada Amin juga Pak. Nih, saya bilang, kan Bapak bilang bersyukur nih, gue bilang sama Amin, syukurin lo Min. Apaan syukurin? Gimana Pak? Dalam arti saya setiap berdialog ini saya bukan mencari kesalahan, tapi saya mencari kebenaran. Nah, ternyata di dalam room ini saya mendapat satu kebenaran yang memang valid saya anggap. Di sini saya bersyukur bahwa saya sudah diberikan dalam arti wawasan sebagaimana bahwa betul-betul perintah membunuh itu dari iblis. Memang saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Pak Yusuf itu bahwa apabila perintah membunuh itu tidak mungkin dari Tuhan kan Pak, itu yang jelas dari itu yang jadi, saya kesimpulannya apa Pak? Bapak sudah mau dibaptis apa bagaimana nih? Ya, Bapak dengar suara saya? Ya, dengar. Ya. Tolong Bapak bacakan Lukas 19 ayat 27. Pak Yusuf, kalau udah malam begini Pak Yusuf nggak siap kolam baptisan di sini Samuel siapin juga bisa kok sama saya kok Pak Yusuf tinggal dicelup doang nggak? Oh ya. Boleh. Ya, Pak Amin bisa dibacakan Pak Lukas 19. Oke, saya bacakan ya. Jadi Bapak ini kan kayaknya mau menjebak pura-pura ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu ajaran siapa Pak Yusuf? Lukas 19 ayat berapa? Iblis kan? Halo. Ya, itu gini ya Pak. Sebentar saya jawab ya. Ini ayat 11-nya baca dulu Pak. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan Pak. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Lalu ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri. Jadi ini perumpamaan Pak. Ini yang berbicara bukan Yesus menceritakan tentang seorang bangsawan dan rajanya minta dia suruh dibunuh. Bukan Yesus itu. Oh, berarti itu bukan firman Tuhan ya? Bukan. Dan itu bukan perintah. Bukan. Terus yang menjadi Tuhan raja itu kan siapa? ucapan Yesus. Begini Pak, itu ucapan Yesus. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja.
Jadi Bapak jangan lari. Oh, itu bukan firman Tuhan. Berarti Bukan kalau begitu. ada ayat membunuh itu perumpamaan ya? Itu cuma perumpamaan. Oh, enggak semua. Bagaimana Enggak semua. Lihat kalimat Perikopnya yang ayat tertulis 11, Pak. itu perumpamaan, Pak. Itu Baca tertulis ayat 11 dulu, bagaimana Pak. iya. Nah, sekarang begini di Matius 10 ayat 30 sampai 34 sampai Sebentar dulu, Pak. Sebentar, Pak. Anda selesaikan dulu Lukas ini karena Anda kan sudah kena skakmat nih. Gimana, Pak? Itu ayat 11-nya, Makanya saya bilang, Lukas 19 ayat 11. makanya saya katakan itu sudah jelas-jelas perintah membunuh barang siapa yang tidak mengikuti aku rajanya bawa di Yesus hadapan ayat 11 berkata, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sekarang bukan perkataan Bapak itu bilang dia ceritakan jangan Bapak siapa? membuat suatu premis, semua perintah pembunuhan adalah perumpamaan, bukan begitu. Nah, bagaimana dengan Injil Matius ya? Injil Matius 10 Bang ayat Samuel, kasih tahu itu 34 perikopnya ada sampai perumpamaan 36. bukan? Kasih tahu Matius 10 perikopnya itu ayat. perumpamaan bukan itu? Nanti saya kasih ayat Al-Quran nih, saya tanya perumpamaan nggak? Soalnya mereka ngebom tuh kemarin ya. Sekarang Matius 10 ayat berapa? Ya. Matius 10 Matius 10 ayat ayat berapa? 34 sampai 36. 34 sampai 36. Ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Oke? Dari 34 dulu. 34 baru sampai ke 36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi ini. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Oke? Oke. Terus makna pedang apa? Oke. Firmanku seperti pedang bermata dua. Ada tertulis seperti itu, Pak. Oke? Ya terus Pedang- bagaimana dia karena bisa pedang di dengan situ, maknanya apa dia pedang di memisahkan situ, memisahkan anak sebentar. dari orang tuanya? Sebentar. Pedang di situ ada nggak kata-kata tusuklah, bunuhlah, penggalah? Ada nggak ketika ada kata-kata pedang di situ? Iya, tapi kan ayat selanjutnya dia Enggak, akan memisahkan saya anak tanya dari dulu. orang tuanya. Saya tanya Sampai dulu seisi untuk rumahnya. menjelaskan ini. Saya Itu tanya dulu maknanya apa? sebentar. Anda mau Tugas kena Anda skakmat menjawab 2-0 bukan nih. bertanya. Sebentar. Anda kan mau 2-0 nih kena Tugas Anda skakmat. menjawab, bukan Nah, bertanya. sebentar, Pak. Bukan Kan di situ sebentar, ada kata tugas Anda pedang. menjawab, bukan Sebentar. bertanya. Ya ini mau Sebentar, dijawab, kan ada Pak. kata pedang. Ini kan mau dijawab nih. Ini kan ada kata pedang, Pak. Nah, pedang itu diperintahkan untuk apa? Coba jawab. Di konteks ayat itu pedang itu diperintahkan untuk apa? Anda yang menjawab, bukan balik tanya saya. Oke, saya jawab. Tidak ada untuk disuruh membunuh, tidak ada disuruh untuk menggal, Pak. Jadi kalau tuduhan Anda pedang di situ digunakan untuk membunuh, untuk menggal, silakan kasih ayatnya, silakan. 2-0 kena skakmat. Terus begini, di ayat selanjutnya dulu, dia akan memisahkan anak dari orang jangan tuanya. lari dulu. Jangan lari dulu. Saya Anda kan membawa ayat sampaikan dulu. dua Kan? ayat. Oh, enggak, Anda kabur. Sebentar. Lari Anda bagaimana? kan membawa ayat ini. Anda Kan harus ada pedang. bertanggung Anda lari. jawabkan Anda ayat lari. ini. Anda Jadi lari. bukan Kan Anda bukan bawa apa, ayat Anda itu ada terlalu pedang. munafik dalam berdialog. Anda lari. Begitu. Anda lari. Kita berdialog cari kebenaran, Anda bukan lari. cari skakmat. Anda lari. Begitu. Anda lari. Kan Anda Bukan bilang kan lari, jangan bawa tetapi kan- pedang. Tetapi kan Anda tidak bilang mau ayat itu mengakui bawa ayat pedang. selanjutnya. Sekarang saya tanya. Anda Sekarang tidak mau saya mengakui tanya, ayat karena Anda selanjutnya. menuduh, Begitu. tunjukkan di dalam konteks ayat itu, pedang itu dipakai untuk memenggal atau membunuh. Silakan. Atau skakmat Jadi begini. 2-0. Ayat Oh, jangan jadi selanjutnya begini, ke bawah nggak kan boleh jadi mengatakan begini. Nggak boleh jadi begini. Nggak boleh jadi begini. Anda tunjukkan. Kan Anda membawa ayat itu. Silakan tunjukkan. Saya tunggu. Iya, saya yang bawa. Justru konteksnya Loh, yang paling... entar dulu, mana ayatnya? Justru Entar dulu, ayat mana berikutnya ayatnya? kan Pedang jauh itu dikatakan dipakai dia untuk memisahkan membunuh. anak dari orang tuanya. Enggak. Apa Iya, maknanya dia mana ayat memisahkan itu anak dari orang digunakan tuanya? untuk memenggal? Mana ayatnya? Saya tidak mengatakan Bisa saya ayat itu gabung? Loh, memenggal. mana ayatnya? Mana ayatnya? Saya tidak katakan ayat itu tadi memenggal, tetapi keterangan Ya sudah, berarti kan Anda berikut sudah lagi kan jawab. memisahkan Skakmat anak dari 2-0. orang tuanya. Sekarang Makanya. memisahkan dari orang tuanya itu bukan membunuh. Samuel, Ya. Anda terlalu goblok berdialog. Betul, Kalau saya kasih tahu. bukan, jangan bilanglah goblok. Nah, tadi kan saya lebih tampilkan ayat goblok. dua Kan ayat, lebih goblok. ya, tiga Orang ayat. berkata, gua tahu, tapi dia nanya Mana gitu. Itu nanya lebih goblok. enggak? Kalau nanya dijelaskan sama Bang Samuel. Jangan sok tahu Justru kamu. Kalau enggak kita yang tanya Justru loh. dia, justru dia kan balik tanya saya. Lah saya jelaskan. Di atas kan dia melambangkan pedang, di bawah lambangkan memisahkan anak dari orang tuanya. Apa maknanya itu? Memisahkan. Kita Nah, cara- makanya Oke. dijelasin Saya sama mau Bang sampaikan, Samuel. seorang debater Dijelasin. dia harus terurus Oke. menjelaskan. Dijelasin, Bukan jangan kau mencari nyerocos. debat orang. Memisahkan itu Memisahkan bukan arti bukan untuk membunuh memotong. ialah membunuh gitu. Kalau kalau arti memisahkan itu membunuh, artinya itu otaknya goblok, otaknya nggak dipakai, terlalu goblok. Kata memisahkan itu diartikan membunuh itu goblok.
Justru apa makna memisahkan itu apa artinya? Oke, saya jelaskan ya. Nah, nanya Kamu kan? Saya jelaskan ya. Jawab. Diem. Biar dijawab Bang Oke. Samuel. Saya jelaskan ya. Tuhan berkata, pedangku seperti firmanku seperti pedang bermata dua. Nah, jadi ketika Tuhan berfirman, terus dia percaya Yesus, nah orang tuanya misalnya yang Muslim benci sama anaknya. Nah, jadi anaknya ini karena pedang firman Tuhan itu yang adalah pedang bermata dua memisahkan antara dia dengan orang tuanya. Gitu loh Pak, ya. Jadi kalau mengikut Yesus itu, misalnya ditentang sama orang tuanya, ya harus berpisah dari orang tuanya. Kayak Ya, macam saya ibu- terpisah ibu- dari keluarga saya, gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Karena Oh, saya berarti kalau mengikuti macam ada Tuhan. ayat-ayat membunuh, ada ayat-ayat membunuh di dalam Alkitab itu hanya kiasan ya? Mana dia Oke. membunuh? Pedang kok langsung dibilang membunuh. Pak, ada senjata, ada pedang di sini, memang langsung digunakan Ya, untuk membunuh. konteksnya. Iya. Ya, Ya, kamu lo- lihat konteksnya berarti- dong. Konteksnya itu justru itu. Ini Berarti maksudnya begitu begini, kejamnya, kalau kamu nggak berarti tahu, begitu kejamnya. Ya, berarti begitu kejamnya waktu Yang Tuhannya kejam kalian itu- yang kejam itu orang tua Gomora saya, dan dia Pak. memusnahkan semua anak kejam. Nabi Lut. Begini Pak maksudnya, saya jelasin ya para pananya. Ini Coba contoh lihat kesaksian Yosua, saya. ya. Karena Yosua Yesus 6:21. datang ini, ya Yesus datang ini membawa pedang. Pedang itu apa? Pedang itu adalah firman. Karena pedang itulah saya tidak bisa lagi hidup dengan orang tua saya. Ngerti? Paham? Akhirnya saya terpisah dengan keluarga saya. Paham? Gitu loh, Pak. Berarti Ngerti, ayat Pak? yang sebelumnya yang bawalah setruku dan bunuhlah di hadapanku itu juga kiasan. Itu Kan perumpamaan tadi sebelumnya. Ditulisin ada perumpamaan, bukan omongan saya, Ngomong bukan begitu. cuma omongan kita, Pak. Itu perikopnya tertulis perumpamaan. Kalau debat Nah, kalau Berarti Quranmu, Ya. kalau Baik, Quran Berarti baik. kematian jelas. Yesus di kayu salib juga Jelas. kiasan. Ya. Dulu Rahmana lah, Raja. itu jelas di dalam Rahmana Quran. Raja. Kalau gue bilang 1000 kali, dia nggak akan Ramana percaya. Raja, Jadi nggak ada Ramana gunanya gue Raja. bilang kalau Sabar, berarti kematian Yesus di kayu salib juga kiasan ya. Rahmana Raja, Gue bilang 1000 kali tolong, tapi dia begitu. Jadi mamu mesti didebat, mesti begitu. Itu teknik debat sama dia. Rahmana Raja. Iya kan? Kak. Berarti kematian Rahmana Yesus di Raja. kayu salib juga Sebelum kiasan kita ya. lanjut, begini Rahmana Raja. Alkitab Alkitab Iya. silakan Pak Korpus silakan. Iya. Alkitab itu bukanlah buku yang comot-comot per ayat yang nggak nyambung, bukan. Tapi Alkitab itu ada konteksnya. Kenapa Anda mengalami kesalahan? Karena Ya. Anda lepas dari konteksnya. Itu saja. Tadi Anda menggoblok-goblokin Samuel. Saya kira Anda cerdas, ternyata Anda lebih goblok. Maaf ya kalau saya ngomong kayak gini ya. Jadi sebelum Begini. Anda bertanya, Begini, kawan. sebentar bro. Sebelum Anda bertanya, pahami dulu konteksnya. Ini bahasa Indonesia loh yang Anda baca, bukan bahasa asing. Anda sama dengan Madia tadi. Membahas sifat aja gagal banget. Bener-benernya minta ampun. Parah minta ampun, bener. Sudah Jiwa tidak militan usah kalian banyak itu tambahan luar bahasa, kita dialog. Ini kan butuh waktu. Silakan bicara apa yang penting dibicarakan. Sebentar, Begitu. jiwa militannya itu luar biasa, tetapi memperlihatkan kebodohan gitu. Jangan gitu loh. Ini saya beritahukan sekali lagi, Alkitab itu ada konteksnya. Jadi jangan hanya dibahas seperti jangan hanya asal bahas gitu loh ya. Justru saya mau sampaikan juga ini, toh. Kalian kan selalu mengkritisi Al-Qur'an. Bukan, Nah, kita sedang sama-sama di sini Al-Qur'an mencari- pun dia mempunyai tata cara yang berbeda seperti Oke, apa Pak yang Korpus. paham nggak? Boleh Nah, saya kalau setiap ayat membunuh di dalam menjelas. Alkitab itu kiasan, maka kematian Yesus di tiang salib juga itu kiasan. Paham nggak? Makanya tadi Nah, ketika ini yang saya sampaikan, sebentar dulu, ini yang saya sampaikan untuk kalian. Jangan memandang ada selumbar di mata saudaramu, sedangkan sepotong balok yang melintang di matamu Nah, sendiri, kan kamu tidak Anda tahu. ngambil lagi teks itu, tapi salah cara gunakannya. Kasihan sekali Anda ini. Begini, Bukan kasihan sekali, tapi sebetulnya Pak kalian Korpus. ini berdialog bukan mencari kebenaran, tetapi mencari yang penting asal menang. Oh, saya sekak Bukan asal Madia, ini menang. sifatnya Kami tidak- Samuel. Tidak, kita di sini tidak bicara asal menang, tapi kita di sini mencari kebenaran. Kita ini kita bukan petinju yang mabok, bukan. Kayak orang Tapi mari, gila. kalau kalian berani menguliti, kita Bukan. kuliti sama-sama. Sebab begini, kalau kita mau saling mengkritisi tentang kitab-kitab, Silakan, saya mau ayo. sampaikan untuk kalian. Ya, di Apa dalam namanya? larangan Ramana- Alkitab, ya, Ramana Raja. celakalah orang yang Saya nanya mencampur nih. aduk minuman, Ramana Raja. ya,
Ramana Celakalah Raja, orang yang kamu minum kan anggur dan Ramana kamar, Raja, tetapi sorry Yesus dong, sendiri nanya pembuat dong ya. anggur. Ramana Raja, kamu kan Enggak goblok-goblokin kita bagaimana? semua orang Kristen. Saya tanya, antum ini dari Ya Islam memang saya apa anggap dari kalian semua Kristen apa goblok bagaimana? begitu. Karena Kamu kalian dari Kristen. hanya pandai memandang kesalahan orang lain, tapi kalian tidak pandang memandang diri kalian sendiri. Nah, kamunya nggak mau dijelasin, kamunya nggak mau Itu dijelasin. Ini diskusi, bukan memandang dari depan Saya ini Boleh saya bicara nih. Boleh saya bicara bentar. Saya sangat-sangat menilai, saya sangat-sangat menghargai kalian, tetapi saya amati tadi. Begitu Menghargai bertanya kepada saudara saya apanya? tadi, Kamu ditanya cuma kalian mencoba kayak semua ayat kok. Sebenarnya Ramana untuk Raja mau cari mengalahkan apa dia. sih sebenarnya? Pak Ramana. Dengerin. Saya jawab. Teman-teman. Saya anggap kalian di sini Halo, saya jawab semua ngomong. bukan orang yang berbobot, bukan orang yang berbobot. Saya anggap kalian di sini Kamu semua nggak ada orang yang bobotnya, berbobot. kamu nggak ada bobotnya sama sekali. Kenapa? Karena kalian hanya bisa memandang Pak kesalahan Yusuf, orang, Pak tapi kalian tidak tahu kesalahan Kamu kalian sendiri itu. bisa baca Quran nggak? Bisa baca Quran nggak? Sebentar. Saya tidak sedang ya. berbicara. Ya. Kamu Halo. mualaf apa gimana? Kamu mualaf? Kamu mualaf Iya. apa gimana? Iya, dia katanya mualaf katanya. Oh, Katanya dia mualaf. Berarti kamu udah pinter nih Quran nih, soal Quran nih. Apa? Saya tidak pintar Iyalah, dengan Al-Quran. Bahkan Nah, di sini harus konteksnya pintar saya dong bertanya kamu. tentang Alkitab. Kan orang Begitu. Islam katanya pintar semua, Jangan makanya alihkan kamu topik dulu, jangan goblok-goblokin alihkan topik kita. dulu, jangan jadi pecundang semua, jangan dulu jadi pecundang. Kan kamu Ya, tidak saya butuh pekerjaan kalau jadi penjelasan. pecundang. Ya. Kamu butuh penjelasan nggak? Nggak mau kan? Ini Kamu nggak mau butuh penjelasan kan? Ramana Raja, tolong kalau berdiskusi yang Kasihan intelektual, mualaf. ya intelektual sedikit ya. Anda kalau berbicara itu pahami apa yang Anda Mualaf bahas. itu baik loh, bagus. Dia sudah Ya, bisa jangan jalan lari lurus. kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Kalau sudah dikelas kakmat Apa sama saya Pak belum dikasih Samuel, masuk ya? ya harus diakui. Jadi jangan mutar ke sana kemari gitu loh. Tadi kan sudah dijelaskan. Tidak seperti apa yang Anda ucapkan gitu loh. Itu hanya karena Anda sudah tersesat. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Kace. Silakan Pak Kace. Baik, selamat malam teman-teman yang ada di room ini. Kita tidak perlu ngeyel-ngeyelan. Kenapa? Karena dari nada bicara kita sudah tahu bahwa dia itu orangnya tidak berilmu. Kalau dia Pak Kace, pintar, Pak Kace. Ini sebentar ya, saya perlu sampaikan si Ramana udah kabur ya. oh, Jadi oke. ya, karena dia tidak sanggup, dia kabur sendiri ya. Oke, Iya, Pak kalau Kace, sudah jadi begini. Dari nada bicaranya saja orang bodoh itu sudah kelihatan. Yang pertama ingin menang sendiri, tidak menghormati orang lain. Itu dari situ sih kita dapat melihat bahwa orang itu hanya modalnya ngeyel, tidak berilmu. Menutupi kebodohannya dia dengan ngeyel. Kalau memang mereka pinter, mereka ya para mualaf maksud saya, harusnya berpikir, kenapa ya kita harus berbahasa Arab, berbahasa asing. Dan mereka bela mati-matian, padahal dirinya bukan orang Arab. Dirinya bukan orang asing. Ya. Jadi mereka itu nggak jelas itu yang dipertahankannya apa. Muhammad sendiri sudah jelas, tidak tahu nasibnya surga apa neraka. Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan umatnya. Lalu mereka bela mati-matian itu agama. Nah, dari pembelaannya saja kita dapat menilai, oh iya orang yang korban ya, kasihan. Gelap ya, kegelapan. Cuma bisanya ngerjain aja laptop saya, HP saya, mereka itu kerjain ini. Semuanya di apa namanya dicari-cari ini. Ya. Tadi juga yang satu dierorkan, satu lagi. Mereka itu telepon ke saya, nggak diangkat, saya matikan, dikeluarin saya dengan sinyalnya dihilangkan. Gambarnya ada sinyal, tapi tidak bisa digunakan gitu. Mereka itu pinter-pinter ini ahli IT ini. Makanya saya ganti-ganti handphone ya, harus banyak handphone nih kalau begini. Laptop dikerjain, HP dikerjain gitu.
Ya, saya dikeluarin, bukan Pak Yusuf yang ngeluarin, tapi saya dikeluarin. Terus masuk lagi dengan link yang sama, kok kenapa jadi N gitu. Saya aneh itu. Linknya aneh. Nah ini bukti kejahatan mereka itu seperti itu. Tidak ada yang niat baik. Mereka bela agama itu nggak jelas tujuannya. Apa tujuannya? Di dalam Islam tidak bisa menyelamatkan. Jadi agama tidak bisa menyelamatkan, tapi mereka bela mati-matian. Jelas kalau disimpulkan jangan-jangan mereka itulah wujud setan yang nyata di dalam dunia. Jadi mempelintir firman Tuhan, memutarbalik firman Tuhan agar manusia tidak mengenal Tuhan. Ini nyata sekarang. Ya, kita ini memang harus hati-hati, jangan mengikuti pertanyaan mereka. Kalau saya nggak mau mengikuti pertanyaan mereka, ketika ada celah untuk memberikan masukan kepada publik, itu yang saya sampaikan. Jadi kalau memang diikutin, melintir, muter-muter itu kayak gangsing, jadinya debat kusir. Nah inilah kejadiannya seperti ini. Rahman Al-Laja juga modalnya ngeyel, dia hatinya udah tertutup oleh jin itu. Kasihan kalau keburu mati ya, kalau belum mati sih bisa bertobat, mendingan. Ini kasihan kalau diduluin corona nih, kasihannya itu. Tapi nggak apa-apa lah, kita sudah cukup memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Udah harus sabar, memang menuntun orang buta itu harus sabar. Mereka secara rohani buta. Nah kita yang melek memang tidak boleh emosi. Pak Samuel itu memang luar biasa ya, sabar dia menuntun. Pak Korpus sabar menuntun. Memang harus sabar menghadapi kayak gitu. Karena mereka kalahnya dengan sabar. Biarin aja, mau emosi mau apa, ikutin aja. Nah itulah dia orang-orang yang kegelapan. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, baik. Yang ini yang luar biasa ya, bukan ya? Bukan ya Kenapa, Pak? Bukan yang ini yang luar biasa, bukan yang ini ya? Oke. Bukan yang ini yang luar biasa. Ya. Ya, dua-dua Pak, dua-dua kiri kanan Pak, kiri kanan itu. Kiri kanan tuh luar biasa. Mahal kan damang, Iya. balitek, Jadi kiri buta kanan, Pak. mereka. Pak Sian yang sebelah kirinya mana Pak? Yang sebelah kirinya Pak? Kok nggak kelihatan orangnya? Jin setan. Sebelah kirinya Mbak, ibunya Amin Wijaya nih. Dan inilah rusaknya Indonesia, mental orang Indonesia ini udah rusak. Arab dibela mati-matian. Harusnya dukung Muhammad KC. Muhammad KC ini bela tanah air, bela anak cucu ke depan. Ya. Supaya ke depan kita Indonesia itu merdeka, jangan ada di bawah jajahan orang lain, bawah jajahan agama Arab. Ini biar pada nyadar bangsa Indonesia ini. Bagus Pak Yusuf, memang harus ini. Cuman tadi saya menghargai teman-teman. Iya. Tenang aja Pak, saya dukung Pak KC. Mantap. Pak KC. Terima kasih, salam sadar semuanya. Ya. Salam sadar. Oke, iya, biar pada nyadar. Satu persatu sekarang pada nyadar orang Indonesia. Ya. Ya, amin, amin. Kita terima dulu nih. Salam merdeka. Aditya. Iya, Aditya. Kita terima Aditya dulu, Aditya. Ya, oke. Selamat malam, Pak Adit. Pak Yusuf. Selamat malam. Pak Yusuf. Saya kasih lihat. Sebentar, Pak. Tahan dulu Pak Adit. Tahan dulu Pak Adit. Karena dia udah 2 kali, itu dia pakai pagi Sis Fatimah dia sedekah. Kemarin dia pakai framing mau fitnah. Otak domba sama dia ini, tolong diperingatkan Pak Yusuf, kalau enggak langsung kayak manusia kayak begini. Ya. Niat dia. Sudah Pak, sudah. Tadi saya sudah ingat, yang lalu saya sudah ingatkan untuk berdiskusi dengan kata-kata yang ini ya, yang intelektual ya, yang santun. Yusuf masukkan juga saya di dalam diskusi. Oke, kita kasih ke ini dulu Pak Alibay. Silakan Pak Alibay. Iya. Apa yang Anda mau sampaikan? Selamat malam. Ya, saya sebenarnya tidak mau lagi cerita tentang pembunuhan karena saya sudah juga melihat bahwa ternyata ada banyak ayat pembunuhan dalam Bible. Misalnya Yosua 6:21, Ulangan 20:16, 1 Samuel 15:3, Matius 10:34, Lukas 12:51, Lukas 12:49, Lukas 19:27. Matius 19:30, Imamat 24:16. Ini semua ayat tentang pembunuhan. Jadi tidak usah kita ceritakan itu. Saya mau kembali kepada narasumbernya nih. Saya tadi dengar bahwa narasumbernya mengatakan bahwa
Al-Quran itu palsu katanya. Dibikin oleh Muhammad. Saya ingin tahu apa sih dia punya bukti bahwa Al-Quran itu Muhammad yang bikin. Bisa nggak dia tunjukkan saksinya, catatannya atau apa? Coba saya mau dengar dulu dia punya. Baik Pak, saya jelaskan Pak. Al-Quran itu bukan palsu Pak. Al-Quran itu asli. Ya dengerin. Al-Quran itu asli. Cuman di dalam Al-Quran surat 72 ada pesan jinnya. Ada pesan jinnya, pesan setan. Begitu ya. Baik, Kak Aceh ini kalau kebiasaan yang tidak bagus selalu memotong. Saya bilang saya mau bicara dengan ibu itu yang punya kesaksian di sini, bukan NKC. Ya udah, Ibu Sadia. Jawab. Kebiasaannya kalian ini justru terus. Begini, Pak. Justru begini. Tadi ibu bilang. Iya, saya akan jawab, Pak. Saya akan jawab. Ya. Justru kita Kristen ini tidak pernah satu pun membuktikan, ya, Kristen itu tidak pernah Islam itu tidak pernah membuktikan bahwa Muhammad ini, ya, seorang utusan Tuhan. Karena apa yang dikatakan Muhammad itu katanya sendiri. Dia dapat wahyu pun katanya sendiri. Jadi mana bisa kita mau mempercayai Muhammad? Begitu loh Pak Bro, ya. Lalu saya kasih tahu lagi. Apa maksud Muhammad ini menceritakan kisah-kisah sejarah dulu lalu diulang di situ? Maksudnya apa? Gitu loh Pak. Ya, Bapak mau jawab apa? Ya. Silakan. Saya mau tanya Ibu. Menurut Ibu, mungkinkah seorang Muhammad bisa membuat kitab yang seperti ini? Mungkin dong sekarang Pak. Ibu saja yang ada di zaman sekarang. Sabar dulu Bu. Ibu saja sekarang punya pengetahuan yang sudah sangat maju. Tidak akan mungkin bisa membuatnya Bu. Bisa. Ya coba bagaimana kemungkinannya coba. Ya. Kemungkinannya ya, ini kalau bisa kalau bicara Bapak bilang katanya kemungkinannya gimana? Kemungkinannya Muhammad dapat dongeng. Ya kan, dapat dongeng dari Siti Khotijah. Bisa. Itu hanya sebuah apologi yang tidak masuk akal Bu. Loh ini kan saya mau tunjukkan. Bu, begini Bu, saya mau tunjukkan beberapa iptek yang ada dalam Al-Quran yang saya yakin seorang manusia seperti Muhammad tidak mungkin bisa menulisnya. Yang menulis bukan misalnya, Muhammad Pak, sahabat-sahabatnya. Muhammad itu tukang dongeng. Atau mengucapkannya misalnya. Sahabatnya suruh mencupit. Ya, menurut Ibu mendongeng ya? Saya tunjukkan dulu. Coba buka surat Al-Imran ayat 125, Al-An'am ayat 125. Baca aja Pak, isi Quran semuanya kata-katanya Muhammad sendiri kok. Ya, begini. Artinya saja ya, dasar pakai ayatnya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini surat Al-An'am ayat 125, Bu. Ini bukan ngomong. Saya juga bisa ngomong. Saya juga bisa ngomong sebagai seorang pemikir, Bu, tidak akan mungkin Muhammad bisa mengucapkan kata-kata ini. Saya yakin dia akan terlintas dalam benaknya. Saya bisa ngomong. Nggak bisa, Bu. Sesungguhnya. Sekarang ilmu pengetahuan membuktikan bahwa gini. Kalau anggap aja saya Muhammad. Bentar, Pak. Anggap aja saya Muhammad ya. Saya ngomong. Sesungguhnya Nabi Arab ini adalah Nabi yang pembohong. Karena apa? Dia membuat rekayasa dan membuat kepalsuan dan mengubah semua kitab-kitab terdahulu. Sesungguhnya orang seperti ini adalah orang yang terlaknat. Saya juga bisa begitu, ya. Ibu bicara asal bunyi namanya itu Bu, asbun. Sama. Muhammad juga asal bunyi. Saya asbun Bu. Saya membaca apa yang ada dalam kitab. Maksudnya Muhammad itu bisa mencatatkan. Saya kasih tahu. Bisa, kenapa tidak? Saya juga bisa menulis buku, Pak. Ya, saya tunjukkan lagi yang lainnya, Bu, ya. Seandainya saya teori Big Bang. Ibu, teori Big Bang. Yang sekarang sudah terkenal tentang Pak Alibay. Ya. Menurut Anda teori Big Bang itu ilmiah? Benar itu? Iya. Itu kan masih teori, Pak. Kacau banget, Pak. Kacau banget. Serius, Pak. Kacau parah ini orang satu ini. Islam gak ada mutunya. Astaga, gimana? Coba saya tanya. Sebentar saya tanya. Bagaimana teori Big Bang memberi kehidupan? Coba jawab. Ya, teori Big Bang bisa memberi kehidupan pada awal. Bagaimana? Ya. Teori Big Bang itu apa? Ini satu. Teori Big Bang itu apa? Ledakan besar. Isi teori Big Bang apa? Besar.
Tahu nggak? Ledakan besar apa? Ya isinya tentang ledakan sebuah Ledakan besar bintang apa? yang kemudian Dongeng. berpencar. Ledakan bintang yang sangat besar. Muhammad naik buruk itu Kemudian juga berpencar dongeng menjadi itu. pulau-pulau, matahari dan tata surya yang ada sekarang ini. Dan salah Sebelum satunya adalah Muhammad bumi juga sudah yang kalian menceritakan hidup. itu, Pak. Sebelum Muhammad sudah menceritakan itu ada kisah-kisah tentang penciptaan langit dan bumi. Ah, Ada nggak dalam gimana sih? Mana dalam bisa? Alkitab? Ada nggak? Kenapa harus percaya Muhammad Ada nggak tentang dalam penciptaan Alkitab? itu? Saya kasih Ada tahu nggak? Pak ya. Tunjukkan saya dalam Pak, Alkitab itu ada. saya Nah kasih itu, tahu ya. coba. Ya. Silakan. Yang Anda sebut teori Big Bang itu tidak sampai kepada teori. Oke, karena kebenarannya tidak sesuai dengan apa yang ilmu pengetahuan katakan. Jadi kalau Anda katakan alam semesta ini terbentuk dengan ledakan 2 bintang besar itu, coba cari Pak fakta kebenaran yang mendukung pernyataan Anda. Coba cari Pak. Bagaimana 2 bintang memberikan kehidupan? Coba jawab. Coba jawab. Bagaimana 2 bintang itu memberikan melahirkan manusia beranak-beranak? Coba jawab. Beranak Oh, pinak. itu tidak mungkin. Apa Manusia tidak beranak-anak itu bukan dari teori Big Bang. Dia menunjukkan bahwa adanya bumi karena dari teori Big Bang. Adanya alam semesta. Salah. Lain Itu lagi kan. makhluknya. Kalau nggak bicara makhluk, itu bicara lain lagi. Ini tempatnya Jadi saya dulu, alam semesta. Teori Big Bang itu hanya teori saja. Tidak Belum menjadi hukum ya, Pak? kebenaran. Belum menjadi hukum, masih sifatnya teori, belum empiris. Betul, ya. Itu bukan kebenaran karena ketika diuji dia gagal. Pandangan Anda tentang Big Bang tidak sanggup menjelaskan tentang munculnya gravitasi, revolusi, rotasi, itu nggak sanggup. Seperti itu. Terus teori Coba Big Bang diuji lagi lah, Pak, ya. Kenapa? Teori Big Bang bukan kun fayakun, beda sama Al-Quran. Iya. Al-Quran bukan kun fayakun. Ini kata Nah ini Amin, Ka'bah aja diklaim udah ada sebelum Adam, bagaimana coba? Ini Fatimah, ilmiahnya kalau bagaimana? Sis Fatimah, kalau dia percaya dengan teori Big Bang, berarti dia menyangkal Qur'annya sendiri yang kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah Gitu. itu. Jamin. Ya. Dalam teori kun fayakun itu penciptaan Adam salah satunya, ya. Adam dan Hawa. Ada Kalau menciptakan dari misalnya tanah. kita kembali, Ini udah mengalur iya. kemana-mana ini. dan dia sampai ke Mengalur dunia kan. kemana-mana nih. Nah, Jangan begini, saya mau tunjukkan tentang apa namanya iptek yang dalam Al-Quran, kayaknya kalian nggak akan terima. Oke, saya lewati itu, nggak usah pakai iptek dalam Al-Quran karena Adam mungkin dari tanah. kalian tidak Adam yakin. Nah, Ya. Berapa potong dulu? Kisah Berapa potong sejarah dulu? Adam Ya, dan Pak. Hawa itu kisahnya sudah ada di kitab terdahulu, Pak. Kenapa mesti percaya Muhammad itu maksudnya? Oke, sekarang sebutkan lagi Iya, teknologi karena iptek tidak apa yang mungkin Anda Muhammad mengarang ingin. kitab sehebat Al-Quran. Namanya aja lupa ini Tidak mungkin Allahmu. seorang Nama manusia. istrinya Adam aja lupa, Pak. Nama istrinya Adam aja lupa ini Allahmu. Bagaimana data-datanya kita mesti harus percaya dengan Quran? Gitu loh, Pak. Makanya saya bilang, kenapa mesti percaya Muhammad sih? Nulis nama Hawanya aja lupa dalam Quran, gimana coba? Iya, 9 potong. Abang Abang balik kemari nggak nanti? Tidur aja Pak Tom situ. Tiduran aja. Santai aja. Jawab aja, Ya. Pak. Silakan lagi, apalagi yang mau Anda banggakan tentang teori-teori apa lagi, silakan. Teori Kita apa uji. itu? Cacat Kita uji, sudah. silakan Pak. Apalagi Pak? Sabar. Nanti kita bicara Al-Fatihah ya Pak. Kelamaan habis waktu ini. Ini misalnya tentang embriologi. itu anak Ya. itu. Apa embrio? Embriologi. 14 abad yang lalu ya. Ya, ini ya saya langsung baca aja. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh, dalam hal ini rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal itu daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging.
kemudian kami jadikan dia sabar. Ini logika, Pak. Itu Darah logika, itu bukan tidak pernah bukan menjadi sains yang daging. benar. Seperti itu. Ini sains bukan logika, Bu. Logika Bu, nih, Pak ya. Dia Ada anak kalau kecil. Anda bicara sains, jadi Anda bicara logika. Karena logika dan sains itu tidak bisa dipisahkan. Gimana sih, Pak? Iya, Jadi tapi anak logika kecil. yang Gimana Anda dibuktikan. menghasilkan sesuatu dalam Ini, Pak. sains, Anda tidak menggunakan logika Sains Anda? itu logika Apa yang sains? Coba jelaskan. dibuktikan. Sains itu apa sains? Coba jelaskan. Sains itu Sains apa? itu ilmu pengetahuan. Oke, yang itu bisa menggunakan logika dibuktikan. atau tidak? Itu menggunakan otak atau tidak? Berpikir. Menggunakan Sudah jelas tidak? berpikir lah. Masa nggak Logika berpikir sih? digunakan tidak, Pak? Logika digunakan Yang tidak, Pak? jelasnya Jawab dulu, logika dia digunakan tidak? digunakan juga untuk membuktikannya. Jadi logika Iya. digunakan tidak? Untuk membuktikannya digunakan. Logika digunakan tidak? Agar bisa diterima. Jawab ya dan tidak aja. Logika digunakan Ya. tidak? Oke, Ya. kenapa tadi Anda berkata kepada Fatima tidak digunakan? Dari situ saja ketahuan Anda tidak paham Yang apa yang mana dimaksud nih? science gitu loh. Penipu Bahasa dia. Apa Bahasa penipu Inggris itu? aja, Pak, jangan Coba ngomong bahasa yang, Inggris. yang bagus. Islam ini Jangan rata-rata sedikit-sedikit penipu. semuanya dodol. Kalian ini pembohong juga malah. Yang pembohong tadi Bapak ini Amin minta-minta pulang. bohongin orang melulu Jangan Masa, gini. masa bilang nggak bisa Jangan sempurna? sebut-sebut Ngapain orang dulu dengan bahasa yang Adam kurang dan Hawa, bagus. Pak? Supaya ngapain orang yang cerita dengar Adam? juga Bapak Amin minta pulang nih. Iya, Ngapain cerita Adam sih, Pak? Nama Hawanya Lebih bagus saja dia dulu lupa, pulang, ya dengar Allah, dulu. Ini bagaimana bisa dibuktikan Quranmu ini benar nih, Pak? Ya, Ini nama Hawa aja ini sudah nggak ada. buktinya. Cacat itu Qurannya itu. Bahwa Al-Quran Ngapain kau menjelaskan ibu mati-matian? itu, ibu Mati-matian ini mau bisa ada di bela dunia. Quranmu. Awalnya Baik. dari mani, Baik. Bu. Lalu Baik. masuk ke Baik. rahim ibu, ibunya ibu. Lalu ibu Baik. dari Lihat nih, darah, gara-gara daging, ini. tulang, Makanya gulat, saya ikan bilang, roh. Ali Lalu ibu Ali lahir. Baik. logikanya, Ini Baik. dalam logika Al-Quran. Ya. manusia Halo, itu, Pak. Pak. Jadi Baik. tidak mungkin itu, tidak mungkin Muhammad mengarang ini, Bu. Tidak Ali mungkin. Baik. Ali Baik. Ibu Ali saja Baik. yang secerdas sekarang, dia akan Ali bisa Baik. sampai ke sini berpikirnya. Pak, Ayo, bentar, kita Pak, uji, bentar, kita uji. Pak, sebentar, Pak, Udah. sama dulu yang mau bicara, Pak, bentar, Pak. Amin maksa banget Amin nih gara-gara Anda debat muter-muter nih. Salak hampir habis nih. Nih tuh lihat. Ini nggak habis nih orang nih, Pak. Baik, Ayo, Pak Ali ngomong, Baik. silakan. Ali Baik, kita uji. Iya. Ayat yang Anda baca tadi. Iya. Pertanyaan saya, Quran pernah nggak Al-Mu'minun darah ayat berubah jadi 19 daging? 15. Pernah nggak darah berubah jadi daging? Pernah nggak darah berubah jadi daging? Pernah? Pernah Segumpal darah ini hanya ini maksudnya adalah air mani. Air mani. Air Coba mani, baca darah. lagi. Baca lagi, air baca mani yang bertemu dengan zigot si wanita. Air mani keluarnya dari tulang sulbi. Padahal dari testis, Iya, Pak. masuk ke dalam rahim. Masuk ke dalam Baik, rahim Ali seorang Baik, Ali ibu. Baik, Ali Baik. Lalu di Ali rahim dia Baik. bertemu dengan sabar dulu, dia bertemu Ali dengan Baik. zigot. Zigot Ali berkembang Baik. menjadi embrio. Embrio Ali inilah Baik. yang disebut dengan segumpal darah. Dengar, saya sudah jelaskan. Ali Baik. Ya. Ali Baik ini payah nih. Ali Baik, kasih tahu ayatnya biar Pak Yusuf tampilkan di layar. Mari kita diskusi Ya, per surat kata. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Pak Yusuf boleh bantu, Pak? Ya. Al-Mu'minun 12 sampai 14. Nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Dong itu sperma. Ayo, Pak Ali Baik. Yes. So, ibu dong ini sperma, ibu tidak akan lahir loh. GS berapa itu, Pak? Oh ya, saya lihatkan dulu. IS Al-Mu'minun, Pak, ayat 14. Al-Mu'minun. Itu nomor berapa ya, Bu Fatima? 14 sampai 19. Oh, Quran suratnya. Iya. Ketik aja langsung Al-Mu'minun. Al-Mu'minun aja, Quran surat Al-Mu'minun aja langsung. Enggak usah tersebut Quran suratnya berapa. Ayatnya 14. Kayak perempuan lu jilatin apanya? Maninya dong, spermanya. Al-Mu'minun. Cara tulisnya gimana itu? Al-Mu'minun. Al-Mu'minun Pakai- saja, Al-Mu'minun. pakai ada Ayat koma di 12 atas. sampai 14. MU, koma. Biar pakai K boleh. Pakai K juga Pakai boleh. K nggak boleh. apa-apa.
Al-Muk ya, Al-Muk 67 ya. Al-Mu'minun, Mbak. Saya punya Al-Muk. Al-Mukminun. Susah amat carinya. Oh, ayat 23, surat 23. Ya, Al-Mu'minun 23. Ayat Ya. berapa? Ya, sudah di layar itu, sudah di Ayat layar. 12 sampai 14. Oke, baik, kita baca ya. Mana ayat 12 ya? Iya. Dan sungguh kami telah menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari seluruh tempat di muka bumi. Wih, seluruh Maksudnya tempat. apa ini? Dari Eropa, Amerika, Australia, Muhammad, Indonesia. informasinya bisa aja ini. Dari mana ada yang ngarang begini ya? Jadi dikumpulin ya. Sungguh kami telah menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari seluruh tempat di muka bumi. Seluruh tempat loh di muka bumi. Ketipu jin gua hero dia itu, Pak. Jin penunggu gua hero itu. Hah? Baca aja dulu. Oke, ya. Dan sungguh kami telah ciptakan ayah dari seluruh manusia, Adam. Dari tanah penciptaannya berasal dari saripati. Ini tafsirnya, ini tafsir. Nah, yang Ini ayat tafsirnya. 24. Nah, Ayat yang ayat 12 sampai 14. ya. Tanah penciptaannya berasal dari hasil campuran air dengan tanah. Tafsir Al-Muqtasar. Pak Yusuf, kita Ya. orang bikin pamit ya Pak Yusuf, gara-gara si Bapak muter-muter gitu, salah habis sama Bu Sarah, takut ketahuan Pasun Joshua Teu Pak, gitu. Melit Pak, mending kita cabut Pak. Takutnya Pak Joshua pulang. Gitu ya? Iya, salah kayak Ya, habis kalian Pak. pulang lah. Gitu, kita jomelin Pak. Dadah ya Oh. semuanya. Oke, baik. God bless. Baik, Tem, Pak Amin. kita cipokan dulu. Ya. Ayo Pak Yusuf. Bye. Ya. Ya. Oke Pak. Oke, Pak. See you, Pak. See you. Oke, Tuhan berkati. Oke. Sudah itu tadi ayatnya, Pak. Sudah dibacakan itu. Pak Albay. Iya. Apa yang tidak dimengerti di situ? Ini berasal dari saripati, hasil campuran air dengan tanah. Saripati Iya, ada itu apa, Pak? penciptaan yang seperti itu. Saripati itu apa? Saripati itu adalah unsur-unsur yang baik yang ada di dalam tanah yang menunjang kehidupan. Kalau bicara tentang masalah dari debu, dari tanah, dari apa itu di kitab Kejadian sudah ada, Pak. Ngapain mesti harus ditambah-tambahin begini? Ini kata siapa sih? Kata peramal apa kata jin apa Itu kata siapa gitu loh. Kenapa mesti Kata Allah dipercaya Subhanahu wa ini? taala. Allahmu Itu kata nggak Allah. pernah ngomong. Allahmu nggak pernah ngomong loh. Sama Muhammad nggak pernah ngomong. Mana bisa dipercaya? Makanya tadi saya bilang, Quran semuanya yang ditulis yang kalian iman itu semuanya itu kan asal dari cangkemnya Nabi sendiri yang mengatasnamakan Jibril dan Allah, begitu Pak. Makanya saya bilang bingung saja, ini maksudnya Muhammadnya apa sih? Mengulang sejarah-sejarah cerita yang sudah lalu diceritakan ulang, ini tujuannya apa kan gitu? Ya, udah gitu yang diceritakan ini nggak valid pula. Ya, contoh bicara tentang istrinya Adam, ya Hawa nggak ada di dalam Quran, tapi di hadis bisa ada. Ini kan kacau ini. Memang Allahmu ini lupa apa bagaimana? Nama Muhammad istrinya dapat informasi disebutkan, dari mana? tapi ada pendampingnya seorang wanita untuk menemani Nah, dia. itu dia. Kenapa diimani sebagai Hawa? Dari mana informasi? Dari mana informasi Hawa ini? Dari mana? Dari mana? Informasi nama Hawa dari Informasi mana? Siti Hawa itu Karena skakmat dari ini. hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah. Nah, ini makanya saya bilang Al-Quran ini cacat. Gak usah dipercayai, cukup percaya dengan Alkitab terdahulu. Ngapain mesti percaya Muhammad? Ya, ini makanya saya bilang kamu jangan gila-gila kita nih. Makanya saya bilang Pak ya, gak usah bela-belain sesuatu hal yang sebenarnya menyesatkan diri kamu sendiri. Ya, carilah kebenaran itu. Ya, makanya yang bisa mengatakan akulah kebenaran itu hanya Yesus, bukan Muhammad. Ya, yang perintah Yesus juga mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Muhammad juga Yesus juga mengatakan, pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku dan bukan muridnya Muhammad. Makanya saya bilang ya, Muhammad ini siapa gitu loh, menceritakan tokoh-tokoh sejarah bangsa Israel dan mengubah menjadi Arab semua. Semua dimualafkan semua. Para nabi semua dimualafkan semua. Ya, ini kacau. Ya, saudara ya. Maka bertobatlah sekarang. Gak usah dibela-belain suatu hal yang tidak jelas ini. Pak Aceh, Pak Aceh. Ya. Bisa dengar Pak Aceh? Kalau misalnya hanya karena Al-Quran tidak menyebut Siti Hawa, itu bukan berarti Al-Quran itu tidak benar. Sudah cacat itu namanya, Pak. Makanya saya bilang itu bisa dikatakan semua rekayasa nabimu sendiri. Gak pernah ada saksi ketika proses pewahyuan itu. Berapa tahun tuh, Pak? Coba saya tanya. Berapa tahun berangsur-angsur itu ketika Muhammad itu diberikan wahyu? Berapa tahun? Berapa? 22 tahun. 22 tahun itu di mana itu ininya? Buktinya di mana? 22 tahun. Sejak Rasulullah berumur 40 tahun sampai beliau wafat. Maksudnya klaim 22 tahun itu di mana? Di hadis mana? Pak Aceh. Ya, tolong. Ya, Bapak bisa dengar? Iya, dengar sekarang. Ya, Bapak tahu Pak, hadisnya di mana Pak? 22 tahun. Ini Pak Ali Bay kelihatannya nggak bisa jawab itu Pak. Waduh, saya juga nggak bisa jawab itu. Karena tidak ada hadisnya itu 22 tahun, itu cuma kata orang, kata mulut ustaz. Capek deh. Itu kata mulut ustaz, Pak. Imani. Bela-belain sampai mati aja. Iya, inilah rusaknya bangsa Indonesia itu begitu. Orang Indonesia mendengar dongeng dari Arab diyakini. Makanya banyak yang jadi teroris itu karena ilmunya tidak mumpuni, tidak paham Islam. Orang melakukan sholat tapi tidak paham sholat. Nah itu orang Islam itu diluruskan sama Muhammad Kaceh, dianggap Muhammad Kaceh menyesatkan. Iya benar. Begitu, Kaceh. Tidak ada orang Islam mengerti sholat. Hanya Pak Kaceh yang begitu. Iya. Jadi makanya Pak Kaceh itu orang melakukan sholat. mengerti. Iya, karena saya paham bahwa sholat itu tiang agama, tapi umat Islam mengatakan sholat itu ibadah kepada Allah. Ini kekeliruannya. Disuruh berbuat baik, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, malah berlomba-lomba berbuat kejahatan, bom bunuh diri, neror Mabes, Polri, kan itu salah kaprah itu. Pastabikul khairatnya salah. Kalau pastabikul khairat itu berlomba-lomba dalam berbuat baik. Bukan berlomba-lomba memberantas Kristen, bukan itu. Kristen itu agama yang benar. Kitabnya kitab yang benar, bukan kitab palsu. Kalau di Al-Quran ada surat jinnya. Jadi kalau ketukar dengan pesan-pesan jin, yaitu manusia itu jihad membunuh. Begitu, bukan jihad berbuat baik, bukan. Membunuh. Bukti kenapa ada surat jin dalam Al-Quran? Itu untuk menunjukkan bahwa kitab Al-Quran itu yang diturunkan merupakan wahyu dari Allah pencipta alam semesta, karena dia tahu makhluk yang diciptakannya. Makanya bukan itu makhluk, bukan itu maksudnya, bukan itu maksudnya. Jadi begini, itu jasa Muhammad sudah mengislamkan jin. Jadi yang banyak jin itu di dalam Islam, bukan di dalam salib. Yang banyak jin itu jin Islam. Tidak ada di salib itu, tapi si Somad mengatakan di dalam jalib ada jin. Itu salah fatal. Ya, itu Somad saja yang bicara itu, saya tidak tahu kalau Somad bicara itu. Iya. Jin Islam, mana bisa sunat itu? Ya, Bapak juga kalau melawan Muhammad Kaceh berarti di dalam diri Bapak itu ada jinnya yang selalu mengolok-olok Bapak begitu supaya melawan Muhammad Kaceh. Sebenarnya kalau persoalan jin, semua manusia ada jinnya Pak Kaceh, kalau keyakinan kami. Enggak, di saya enggak ada jinnya. Enggak ada, di Bu Fatimah enggak ada jinnya. Loh, silakan kalau nggak percaya, lihat di dalam dadanya, dibelek coba. Ada jinnya enggak? Ada jinnya enggak? Bisa dilihat dong. Jin itu makhluk yang tidak kelihatan. Ini gimana? Baik. Jin itu makhluk yang tidak kelihatan. Nah, kenapa kau katakan Islam itu? Kalau dalam Kristen ada jinnya ya? Gak ada. Ada dalam Kristen ada Tuhan Yesus. Jin itu tetap setan. Ada jin ya? Ada apa enggak? Dalam Alkitab ada, tapi jin itu setan. Enggak ada jin Islam, jin Kristen, enggak ada. Enggak ada jin beragama, Pak. Itulah hebatnya Islam.
Pak Loh, Libai, kok hebat? Itu justru Libai ngeri, hebat. Pak. Anda tersesat itu. Jin Karena itu apa? ada Kenapa yang jin bisa Islam, masuk ada Islam? yang Jangan-jangan tidak. Anda juga jin. Jangan-jangan Anda juga jin. Oh, Kan gitu. Anda salah. Jin itu tidak kelihatan, tidak berwujud. Oh, Nggak tadi bisa bilang dilihat. katanya jin ada di dalam manusia. Tadi Bapak Kalau bilang begitu begitu, tadi. kalau Bukan, dia tidak setiap kelihatan, tidak manusia berwujud, ada jinnya, begitu. Oh, ada jinnya Setiap kan? Nah, makanya manusia yang ada mempengaruhi jinnya. Bapak itu jin. Yang mempengaruhi Bapak itu jin Iya, gitu. memang semua manusia bisa dipengaruhi oleh jin. Baca. Ngeri amat, ngeri amat. Itu bukan Makanya ajaran Yesus loh, Pak. Ngeri loh, itu imannya itu pantesan nih harus Muhammad. kuat, Bu. Nih, Pak ya, pantesan nih Muhammad ini Makanya harus iman yang umat diselidiki, Islam Pak. itu Bentar, kuat. Pak. Bentar, Pak, saya kasih tahu, Setan Pak. tidak Iya, akan Pak. mampu Pak, menggoda bentar, Pak. manusia yang imannya Pak, kuat. Pak, sebentar Ya. Pak, saya kasih tahu. Ih, Pak ya. Ini ngeri ya, Pak ya. Jangan-jangan ya Apa itu? Muhammad itu dapat wahyu dari jin penunggu gua Hiro. Kan bisa jadi, Pak. Nah, Ah, nggak mungkin lah, Bapak Bu. mana bisa menyangka bahwa jin penunggu gua Hiro itu utusan Tuhan yang bernama malaikat Jibril? Mana bisa, Pak? Jangan-jangan itu jin, Pak. Nah, jin itu bisa jin kafir kan, Nggak Pak? mungkin Nah, lah, Bu. bagaimana, Pak? Itu buktinya Tidak tadi ngasih mungkin. nama Hawa aja lupa, Pak. Gimana coba? Ya, ayo. Ini ketahuan ini jin nih, Pak. Coba. Al-Quran itu bukan tentang sejarah kehidupan. Dia petunjuk. Petunjuk itu, Bu, tidak mesti Petunjuknya mana, Pak? Petunjuk ini. terperinci. Ihdinas siratal mustaqim sampai kiamat, sampai ke alam kubur, sampai akhir zaman, sampai Yesus datang kedua kali itu tuh masih dipakai. Sampai Bapak mendem di kuburan itu yang hidup itu ngelilingi Bapak tuh di tengah lihat ya. Masih berdoa Iya, sampai Fatihah hari terus, Pak. kiamat. Benar Nah, itu, itu Bu. makanya kalau Bapak masih minta Lalu apa yang petunjuk salah dari itu? lurus. Yang salah Apa yang karena salah? Bapak Coba. yang salah, saya jelasin. Yang salah karena Bapak ya diajar masih minta petunjuk, artinya Bapak masih tersesat. Begitu loh, Pak. Kalau Bapak nggak Wajar, tersesat, Bu. ngapain diajar minta petunjuk jalan yang lurus? Jalan yang lurus kemana, Pak? Ke tol Cikampek apa tol kemana? Itulah hebatnya ajaran kami, Bu. Bu Fatima Ya. Kami kejam, itu, kejam. kami Wah, kami ini enggak, itu saya tidak tanya, Ihdinas diajarkan. siratal mustaqim yang ayat 6 ya. Itu tuh sebenarnya tuh perikop ya, maksudnya konteksnya itu jalan lurus ke surga apa jalan tol ke Cikampek, Pak? Gitu loh, Pak, maksudnya. Jalan yang Apa, lurus itu adalah suatu kebaikan. Oh, Yang utama adalah kebaikan. iman. Iya, iman. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu ada siratal mustaqim Iya. tahu nggak, Pak? Siratal mustaqim itu tahu nggak apa? Sirot. Ada Jalan Kak, sirot, kalau tahu di nggak, Pak? tapi sirat itu Ayo, jembatan. sirot apa? Ayo, dalam Quran, ayo. Nanti Bapak jungkir balik ini. Kalau Bapak bilang Jembatan, itu Bu. bicara tentang Ya, kebaikan, tentang terus takwa, Bapak akan kebalik. Jalan pemahaman lurus ke saya, apa? jalan Menuju yang lurus surga, itu apa adalah menuju Cikampek, jalan yang Cikampek. meyakini akan keesaan Allah dan kerasulan Muhammad. Salah, Pak. Pak, Bukan itu. Muhammad aja nggak tahu jalannya, dia bukan jalan, Pak. Mana bisa membuktikan aja. Sekarang gini, Muhammad pernah nggak mati membuktikan, gua udah pernah mati nih, gua hidup nih, tahu nggak di akhirat nih kayak begini, tahu nggak sih kalian? Apa Ibu rakyat juga ya, bisa kayak sama buktikan saya. bahwa Yesus hari ini ada di surga? Yesus Bisa nggak? Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bahkan kematiannya disaksikan, kebangkitannya disaksikan, bahkan kenaikannya disaksikan, dirayakan Kematian seluruh dunia, Yesus Pak. itu disalib itu adalah strategi dari Yudas agar umat Nasrani ini Yudas bisa Baik, apa? baik. Yudas bisa apa? Yudas bisa Saya- apa, Pak? coba Ibu baca Baik, sejarahnya lah. Ali Itu Bay, kata Ali siapa? Bay. Kata siapa? Pak Libai, Ya, Pak Libai, yuk kita masuk Iya. ke Al-Fatihah ya, Pak. ya. Bapak kan bangga nih. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya. Yang memberikan surat Al-Fatihah itu siapa, Pak? Surat Al-Fatihah itu diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad. Di mana dituliskan itu, Pak? Saya lihatkan dulu ya. Iya. Baca Al-Fatihah. Di mana, Pak, dituliskan itu? Di Gua Hiro, Pak. Oh, bukan. Masa di akhir sembarang saja ngomong. Di mana dituliskan, Pak? Dituliskan di mana itu? Pernyataan Bapak barusan. Maksud Kita bicara Al-Fatihah ya, Pak. Saya lanjut Sabar dari ya. Bu Fatimah nih. Kita bicara Al-Fatihah ya, Pak. sabar dikit. Ya. Hmm. Kelamaan, Pak. Pak, kelamaan banget. Bapak, Tidur pulang yuk. Bapak buka buku Bapak sendiri lama.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu siapa? Itu firman Allah loh. Ya, surat Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah. Saya tidak bertanya di mana diturunkan. Saya tidak bertanya di mana diturunkan. Kamu itu disebut oleh Allah loh. Siapa yang menurunkan? Oh ya. Siapa yang menurunkan? Dapat dari mana itu? Aduh, lama banget jawabannya, Pak. Sabar. Gimana sih? Bapak berapa tahun jadi Islam, Pak? Berapa tahun jadi Islam? Korpus One. Nggak level tuh. Berapa puluh tahun, Pak, jadi Islam, Pak? Iya. Ya, saya sarankan Anda mungkin harus belajar ke Arab dulu sana supaya agak lancar dikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, Pak, bismillahirrahmanirrahim. Terus udah gitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi apa yang ditanyakan? Ya, di mana diturunkan atau bukan di mana diturunkan, Pak. Aduh, capek dah ini. Aduh, Bapak kalau belum boleh catat pertanyaan saya. Siapa yang menurunkan itu? Oh, hanya itu kan? Ya, dari tadi, Pak. Itu Allah yang menurunkan melalui perantaraan Jibril kepada Muhammad. Di mana dituliskan? Di mana dituliskan? Sabar Pak Korpus One, lagi searching di Google dulu nih. Oke, Pak. Iya. Diriwayatkan oleh Pak, kalau Bapak murtad jadi Kristen, Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Saya nggak nanya hadis, Pak. Saya nggak nanya hadis. Iya, nanya apa sih? Itu Al-Quran, Pak. Al-Fatihah itu Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Pak. Iya, dia kan tanya bagaimana dia turun, siapa yang membuktikan turunnya, begitu ditulis di mana? Oh, gimana, Pak? Coba kalimatnya gimana, coba. Awalnya semua ayat Al-Quran itu ditulis bukan dalam lembaran-lembaran seperti sekarang. Saya sudah tahu semua itu. Intinya diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Si Ali tahu dari mana, Pak? Itu radhiyallahu bukan? Radhiyallahu bukan? Langsung dari Muhammad radhiyallahu anhu. Oh iya, radhiyallahu itu. Sahabatnya Muhammad itu. Iya. Oke. Nah, coba ngomongnya gimana, Pak? Kalimatnya gimana? Lama lagi. Korpus One, jangan yang apa membacakan kalimatnya? Membacakan ayatnya lagi. Jangan yang berat-berat. Iya, baca kalimatnya, Pak. Dari radhiyallahu tadi tuh. Itu radhiyallahu beneran bukan itu? Coba, ayo dibaca kalimatnya gimana? Pertanyaan yang sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Muhammad SAW, surat Al-Fatihah turun di Mekah dari perbendaharaan di bawah Arsy. Arsy itu apa, Pak? Arsy itu kursi. Tempat yang kira-kira seperti kursi. Arsy itu tempat. Aduh, ya udah dah. Aduh, ini Islam yang dia pasti ketawa, kasihan loh ya. Aduh. Masa bukan tempat? Perutku sakit. Berarti Allahmu di atas kursi. Mungkin itu nggak apa-apa, nunggu tangannya keriting aja. Allahmu di atas kursi gitu ya, Pak. Tidak mesti seperti itu. Dinyatakan sebagai arti sebagai kursi agar manusia bisa memahami bahwa Allah juga ternyata ada pada suatu tempat. Tapi tidak mesti di atas kursi. Baik, Pak. Kita kembali lagi ke pertanyaan Al-Fatihah ya. Pak, ayat 1 isinya apa, Pak? Ayat 1. Selamat malam, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Siapa yang bicara itu? Itu adalah firman Allah diwahyukan kepada Muhammad untuk disampaikan kepada dirinya sendiri dan umatnya. Kalimat terjemahannya coba dibaca. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang mana yang dimaksud? Itu yang ngomong yang mana? Siapa yang ngomong tadi? Yang ngomong Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Terus yang mengakui Allah gitu. Iya, suruh manusia mengakui Allah. Oh, berarti Kok itu bukan manusia? firman Allah itu berarti. Tadi kan Bapak bilang itu dari Allah lah. atas. Oke. Tadi itu dari atas kan, Pak? Iya. Nah, terus di situ subjek yang disebut di situ siapa, Pak? Apa lagi? Subjek yang disebut dalam ayat 1 siapa? Subjek yang disebut dalam ayat 1. Allah yang Maha Pemurah itu siapa itu? Manusia. Duh, ngaco ini. Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Sembahan Terus yang kami. ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Yang ngomong saat membacanya ya manusia lah. Allah Aduh, menyuruh manusia dengan menyatakan seperti itu. Ini kalimatnya siapa gitu loh, Pak? Lebih jelasnya. Kalimatnya siapa? Allah yang diajarkan kepada Muhammad agar Muhammad menyatakan dirinya sendiri dan kepada manusia yang lain. Jadi yang ngomong Allah ngomong begini dengan menyebut nama Allah yang Maha. Allah kok dengan menyebut nama Allah gimana dong, Pak? Iya, Allah menyuruh Jibril, ya. Allah berarti menyuruh ayatnya Jibril untuk Jibril menyampaikan itu. itu. Aduh, masa ayatnya Jibril. Berarti itu iyalah orang dengan menyebut nama Allah. Yang menyebut siapa? Anda picik sekali. Kok picik? Jangan marah-marah, Pak. Jangan langsung. Pak Alibai, Saya makanya saya ajak akal sehat dong, Pak. Bahasanya nggak jelas. Pak Alibai. Saya ulang dulu. Allah menyuruh Jibril. Saya terangkan dulu. Allah menyuruh Jibril menyampaikan kepada Muhammad untuk Muhammad menyatakan kepada dirinya dan seluruh kaumnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gitu. Baik, pertanyaan saya kapan disuruh? Pertanyaan saya, Jibril kapan disuruh? Ya pada saat wahyu ini turunkan. Pada saat surat ini turunkan. Datanya di mana, Pak? Datanya? Tulisannya di mana itu? Saya disuruh untuk menyampaikan. Saya jawab silang. Harusnya begini, Pak, perkataannya. Ya itu kecuali kita bicara lebih jauh lagi tuh. Saya belum dapatkan itu. Kapan tempatnya? Harusnya begini, Pak. Maksudnya Anda kan waktunya. Kan? Aku Jibril telah. Kalau bicara waktunya saya yakin Jibril pun tidak mungkin Anda tahu semua waktunya. Salah. Jadi pertanyaan saya itu begini, Pak. Jadi kalau Anda menanyakan waktu turunnya, tadi Bapak Jibril pun Anda tak akan tahu kapan diturunkan. Bahwa Allah memerintahkan Jibril gitu kan? Iya. Kan? Nah, pertanyaan saya kapan? Iya. Di mana pengakuan itu tertulis? Di mana, Pak? Ayo, jangan-jangan jin penunggu gua hero ya, lagi. Tadi. Di mana? Ali bin Abi Thalib tadi. Kok di situ? Di Si Ali Mekah. bin Abi Thalib tahu dari siapa? Ya dari Rasulullah yang menyampaikan kepadanya. Tahu dari siapa sih itu si Rasul itu? Pernah nggak Jibril berkata begini, Allah menyuruh aku untuk menyampaikan pesan kepadamu? Nah, ada nggak kayak gitu? Harusnya kan begitu, kalimatnya tuh begitu, ya. Misalnya gini, aku Jibril telah diutus Allah dan berkata dan mengajarkan kalian begini katanya Allah. Itu kan versi Bibel. Bismillahirrahmanirrahim. Beda dong, gitu, jangan disamakan antara versi kitab Anda Justru dengan itu. saya. Gak sama. Dipertanyakan makanya nggak pernah ada saksi mata. Memang menurut kamu Injil itu bagaimana, Pak, prosesnya? Kitab Injil prosesnya jadinya gimana? Coba saya tanya. Proses kitab Injil jadi gimana menurut? Proses kitab Injil Yesus itu mewahyukan. Yesus yang nulis. Kemudian nggak nulis, murid-muridnya malah yang mendengarkan. Nah, begitu. Dan saya yakin murid-muridnya juga itu tidak langsung nulis kayaknya. Terus? Ya, yang nulis siapa, Pak? Muhammad? Jin? Enggak. Itu makin sulit, Bu ya, Fatimah. Kamu yang tahu lah, kamu yang tahu siapa yang nulis. Nah, makanya saya kasih tahu ya. Nah, ya coba siapa yang tulis? tulis? Injil itu jadi ya dari perkataan Yesus kepada murid-muridnya, lalu jadilah kitab yang harus diimani oleh Muhammad. Tapi kenapa Muhammad mengubah segala apa yang ada fakta Yesus disalib tiba-tiba di dalam Quran bilang nggak disalib? Kalau bahasa sekarang aku bilang kurang asem itu. Sebenarnya ada satu yang keliru. Kalian itu Fatimah, Bu Fatimah. Yo. Bu Fatimah. Saya bayangkan begini, Bu Fatimah. Waktu Jibril mengisahkan Nabi Musa itu bercerita kah? Berdongeng dia. Ceritanya berdongeng. Jadi gini, Pak kasih karunia gini ceritanya.
anggap aja gua ini jin gitu ya. Muhammad tahu nggak sih? Soal cerita Muasa ya, gue ceritain dulu ya, gini gitu. Terus dia bilang, oh gitu ya, iya, seru banget ya. Ya udah dituliskan, kan gitu. Bisa jadi kayak begitu, Pak. Padahal cerita sejarah Musa itu di bangsa jadi Jibril bercerita ya. Diandalkan. Ya. Jadi Jibril bercerita. Dari bangsa Islam, ya memang kita pun perlu asumsi semua. Coba kembali ke saya dulu. Siapa tadi Pak? Sudah lanjut Pak. Apalagi yang mau ditanyakan? Baik, kita kembali ke topik lagi ya Pak. Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan saya ya. Ya, Pak, sebentar Pak. Sebentar silakan, Pak Ali Abai, sebentar. Supaya ada temannya Pak Ali Abai ini kita naikkan di Pak Iwan Setia. Mungkin bisa bantu Pak Iwan Setia. Selamat malam. Iya, selamat malam Pak Kacek. Bapak Muslim kan ya? Ya, selamat malam Pak Muslim Setia, sudah dibaptis belum? Oh iya, belum Pak Kacek. Makanya ajarin. Malam-malam kita ngobrol ya, Pak Iwan Setia ya. Saya yakin Pak Kacek dan niat kembali ke Islam, saya yakin. Oke, sebentar Pak Libai. Sekarang Pak Korpuswan dilanjut Pak Korpuswan. Baik, Pak Libai kita lanjut lagi ya. Ya. Baik. Tadi Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya ya. Saya sudah bilang, Al-Quran itu Allah menyuruh Jibril untuk menyampaikan kepada Muhammad. Itu di mana tertulis, Pak? Itu di mana tertulis? Itu kan bisa klaim-klaim saja. Tertulis di mana supaya kita percaya? Saksi lah, setidaknya kawannya Muhammad. Tadi saya sudah bilang. Melihat, gitu. Tadi kan saya sudah bilang itu Ali bin Abi Thalib yang menyaksikan, diberitahukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Serius Pak? Dia dapat dari mana pengakuan itu? Dapat dari mana Pak? Di mana Pak? Dari Muhammad. Muhammad Bang, nggak bisa, Bang, Pak Alibai. Ya, sebentar Pak. Ya. Ini loh, teman-teman Korpus sama yang lainnya ini, dia itu tidak terima kalau kita percaya hadis. Saya mau tanya teman-teman dulu, kalian percaya? Saya tanya dulu. Bukan, saya nggak minta kalian percaya. Saya nggak minta kalian percaya. Konteksnya begini, tadi Pak Albai bilang ya, katanya sahabatnya Ali itu pernah jadi saksi dan melihat proses pewahyuan itu. Itu di hadis. Coba di mana? Hadis apa? Kalimatnya seperti apa? Coba dibacakan. Siapa yang disuruh nih? Saya? Ya kalian, terserah kalian. Oh begitu ya? Iya, terserah. Sebagaimana, begini, hadis menyatakan begini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Muhammad SAW. Surah Al-Fatihah turun di Mekah dari perbendaharaan di bawah arsy. Ini di bawah arsy ini. Jadi saksinya ini Ali bin Abi Thalib. Saksinya. Gimana perkataannya harusnya ngomong gini. Saksinya. Aku melihat. Saksi. Iya. Aku melihat Muhammad telah ketemu Jibril, harusnya kan begitu. Jadi saksinya siapa Pak? Orang lain siapa saksinya? Pak, saksinya siapa? Saksinya siapa? Muhammad dan Jibril lah Pak. Bapak ngerti nggak apa arti saksi? Saksi itu tidak mesti melihat secara langsung kok. Dia itu bukan saksi, dengar namanya. Mendengar kalau begitu, dengar dongeng namanya. Pak Libai. Saksi bukan mata. Pak Libai. Apa arti saksi Pak? Saksi itu seseorang yang bisa mengetahui kebenaran sesuatu. Salah. Salah. Saksi itu adalah orang. Silakan Pak, lanjut lagi. Saksi adalah? Saksi itu tidak mesti melihat secara langsung. Salah. Mendengar pun juga itu bisa menjadi saksi namanya itu. Baik. Anda mau bicara tentang dua jenis saksi, oke? Saksi ahli dan saksi lapangan, betul? Saya kira Anda begini, mau bicara itu Pak? Kalau Anda mau bertanya tentang Al-Fatihah, silakan yang lain lagi, nggak usah lagi. Saya sudah tunjukkan bahwa Anda mau bicara itu adalah Ali bin Abi Thalib. Anda tidak menunjukkan. Baik. Dengar dulu Pak Libai, jangan lari. Pak Libai jangan lari. Tidak. Anda mau bicara jangan lari. Anda mau bicara tentang dua jenis saksi kan? Saksi ahli dan saksi lapangan, oke? Bukan. ahli tadi itu saksi apa yang Bapak maksud? Termasuk saksi apa dia? Itu saksi apa? Abi Thalib ini keduanya, saksi ahli dan saksi lapangan. Benar. Yang Anda inginkan. Coba, benarkah dia membuktikan bahwa dia pernah melihat Nabi Anda berjumpa dengan Allah? Benar?
Tidak ada yang bisa Ya sudah, membuktikan selesai Nabi kalau tidak berjumpa ada. dengan Allah. Kalau tidak ada jangan Karena bohong Allah Bapak. tidak bisa Yang dilihat. bilang ahli lapangan dong Pak. Kalau Tadi Anda Allah berkata tidak ahli bisa dilihat. lapangan. Tadi Bapak berkata ahli lapangan. Dia saksi apa Pak? Jawab jujur Pak. Memang ini. Ali bin Abi Thalib Hal ini yang sesat ini dibela-belain mati-matian Pak. Yang rugi siapa Pak? Dia tahu dari siapa Pak? Si Ali ini tahu dari siapa? langsung dari Muhammad. Langsung dari Muhammad. Artinya Muhammad Iya. ngomong ke dia kan? Iya. Layak Ngomong ke orang dia. jadi saksi? Ngomong ke Layak dia, nggak bukan orang melihat jadi sendiri. saksi? Nah Pak, saya mau kasih tahu. Si Ali yang Anda sebut menjadi saksi lapangan pun tidak layak. Karena apa? Karena ketika peristiwa yang Nabi Anda katakan, dia tidak hadir di situ. Oke, itu. Dia gagal jadi saksi lapangan. Yang kedua, ketika mau Anda dukung dia menjadi saksi ahli, dia gagal. Kenapa dia gagal? Karena dia tidak memiliki kompetensi pengetahuan di sana. Jadi Bapak jangan dusta tentang saksi. Oke Pak? Seorang saksi tidak mesti punya pengetahuan yang dalam. Seorang Salah yang Anda, tidak punya salah pengetahuan- Anda. Bukan bicara Salah tentang Anda. pengetahuan Pak. Salah Bukan Anda. tidak punya Salah. pengetahuan. Kalau Lalu Melihat. kenapa tidak punya kompetensi? Apa Salah. maksudnya tidak punya Melihat, kompetensi? itu Saya baru mau disebut kasih tahu. saksi. Begini, Bukan Pak. masalah ilmu Pak. Kalau seseorang mau dijadikan saksi, maka dia harus memiliki wawasan yang dalam, pengetahuan yang dalam. Itu kalau mau jadi saksi ahli, namanya juga ahli. Anda ngerti nggak ahli? Ya, lantas? Arti ahli? Apa Kok masalahnya di lantas? sini? Kok masalahnya apa? Anda mengangkat cerita yang Udah, pulang aja salah. Pak, tidur. Kenapa salah? Tidur aja deh Pak. Udah bingung Ya Anda mungkin nggak Pak Iwan bisa bisa jawab. bantu Pak temannya Pak. Belain aja Pak Quranmu Bye, sampai bye. pagi ya. Sampai Pak malam. Iwan. Nah, ini bukan membelain. Iya, iya. Salah, Begini Pak, loh. begini Pak. Dengar dulu ya. Ali Bay. Begini. Saya Apa nyatakan saya spesial yang kalian yakin- banyak. Pak Ali Bay, apa yang meyakinkan Anda Muhammad Kece balik lagi ke Islam? Coba tunjukkan apa yang membuat Muhammad Kece yakin Ya, bisa siapa kembali tahu lagi ke kita dalam balik Islam. lagi ke Islam lagi kita coba. Coba Apa tunjukkan. yang bisa bikin lagi? Dari Islam apa yang ditawarkan ke Muhammad Kece? Mobilkah, rumahkah, atau Nah, mungkin itu boleh. keselamatan? Saya nyatakan bahwa Muhammad Kece akan selamat kalau kembali ke Islam. Nah, Dasar- jaminannya Dasarnya dulu apa yang membuat Muhammad Kece selamat kalau balik Islam? Pertama, keyakinan Muhammad Kece menjadi bagus, menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta Tuhan semesta alam ini, bahwa Allah itu satu, bukan Begini, tiga. Pak. Tahu aja keinginannya. Saya ini masih Islam Pak, belum pindah ke Kristen. Ya, kalau nggak percaya tanya Kembali ke topik. aja. Pak Kece. Cek di Kembali ke topik Pak Kece. KTP. Al-Fatihah, Pak Kece. Ya. Oh, baguslah kalau begitu. Saya kira Pak Kece ini bukan Jadi Islam. begini, saya ini meluruskan umat Islam yang menyimpang dari Al-Quran. Kenapa? Ya, misalnya? Karena Al-Quran perintahkan supaya manusia itu membaca Taurat dan Injil. Siapa? Mana ayatnya yang memerintahkan? Yaitu di surat 3 Al-Imran ayat yang ketiga. Bahwa kitab yang dibenarkan oleh Allah itu Taurat dan Injil. Ayat ketiga coba baca. Ini ilmu buat Pak Al-Bain. Kembali ke Al-Fatihah Pak Kece. Nah. Kembali ke topik Pak Kece. Nanti, jadi gini. Ini hanya saya potong saja kayak ini Pak Kece. Enggak, satu Anak ayat, baca itu dari- satu ayat. Satu ayat, coba dengerin. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Itu satu ayat. Ya, artinya beberapa bagaimana kata. itu Pak Kece? Artinya coba, artinya apa? Bagaimana? Artinya dia Allah menurunkan Langsung dia aja yang Alkitab ngertiin, dengan ngapain sebenarnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi Allah itu menurunkan kitab Taurat dan Injil, bukan menurunkan hadis dan fikih. Gitu. Pak Kece ini memotong, memenggal artinya. Di sini Ya, silakan. membedakan kitab Coba baca, sebelumnya. baca. Iya baca. Itu menurunkan Taurat dan Injil. Dia menurunkan kitab kepadamu yang mengandung kebenaran. Toh? Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan menurunkan Taurat dan Injil. Artinya Muhammad ini menurunkan kitab Artinya yang tidak bernama menurunkan Al-Quran. hadis dan fikih kan? Artinya tidak Yang menurunkan jelasnya hadis dan Al-Quran fikih. diturunkan kepada Muhammad. Begitu. Taurat dan Iya. Injil sudah dibenarkan. Bukan mengikut Taurat dan Injil. Jangan kasih nyeleweng Pak Kece. Sudah kembali lagi ke Anto di Al-Fatihah tadi mana? Enggak, silakan Bapak baca dulu surat Al-Maidah ayat 68, ayat Al-Maidah ayat 46. Silakan baca. Apa di situ? Di dalam Taurat dan Injil ada apa?
Jelaslah Al-Maidah. dan kami Al-Maidah ayat 46. ya, perhatikan Pak Aceh. Ini bercerita tentang Nabi Isa. Jadi dia menyebutkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Tidak, Tapi bukan kebenaran. Tidak bercerita tentang Isa, Pak. Di situ menceritakan tentang Taurat dan Injil. Bukan Dan kami teruskan Isa. mereka dan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan menurunkan itu, kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan sebagai petunjuk pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau tidak baca Taurat dan Injil, tidak benar takwanya di hadapan Tuhan. Itu maksud Anda saya. salah lagi Pak Kace. Salah lagi Anda. ini sebelum diturunkannya Al-Quran. Astagfirullah. Ini bagaimana? Astagfirullah. Ini Al-Quran yang ngomong, Pak. Al-Quran yang ngomong bahwa manusia itu harus mengikuti Taurat dan Injil. Tidak begitu, Pak. Maksud Bapak ceritanya Muhammad begitu ada Al-Quran, Taurat dan Injil itu tidak lagi digunakan. Baik. Oke, kalau begitu. Ada nggak ayatnya bahwa setelah Muhammad harus mengikuti hadis dan fikih? Ada nggak ayatnya? Ada. Mana coba? Ada nggak harus mengikuti Taurat dan hadis dan fikih? Ada nggak? Pak Aceh, contoh-contohnya Pak Aceh lah. Kami itu mengamalkan Taurat. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Nggak nyambung Pak dengan pembahasan ini ya. Nggak nyambung. Iya. Dengan pembahasan sekarang itu nggak nyambung. Pertanyaan saya kan teladan yang baik ada. Adakah ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah menurunkan hadis dan fikih? Ada nggak perintah mengikuti hadis dan fikih? Ada nggak? Yang ada perintah mengikuti Muhammad. Bukan kalau tidak ada berarti Muhammad Kace yang benar, Pak Aliba yang salah. Pak Aliba yang harus bertobat. Lagi Pak Kace. Pak Kace lagi salah. Muhammad itu apa yang dilakukan oleh Muhammad diperbuat dan diperkatakan oleh Muhammad itulah yang menjadi hadis. Iya, ini benar Muhammad Kace yang memerintahkan karena itu tujuannya kepada Muhammad Kace bukan kepada Muhammad bin Abdullah. Karena Muhammad bin Abdullah di Al-Quran tidak ada. Kembali ke Al-Fatihah Pak Kace. Kembali ke Al-Fatihah Pak Kace. Baik. Kembali ke Al-Fatihah ya. Iya. Saya tanya ini. Lo orangnya mana? Paling baik ada tuh. Masih ada mana? Pak. Mana orangnya? Bapak Iwan. Oh iya oke, Pak Libai. Baik, Pak Libai. Kita kembali lagi. Oke ya. Ya. Nah, di situ dikatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Betul ya, Pak? Iya. Maha pemurah lagi maha penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Oke ya, kita tidak tahu ini Allah yang mana yang disebutkan, tapi tadi Anda mengklaim bahwa Dia mengajarkan, gitu ya. Dia nyuruh supaya manusia berkata seperti itu. Betul ya Pak Alibai? Iya. Baik, kita masuk terus lagi ke ayat 5. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Oke Pak? Iya. Kenapa Tuhan itu nyuruh ngajarin manusia untuk ngomong kayak gitu Pak? Supaya manusia itu paham bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang lain. Baik, manusia kira-kira tanpa diajarin bisa nggak ngomong kayak gitu? Ya? Kalau manusia itu sudah beriman, kira-kira tanpa diajarin bisa nggak ngomong kayak gitu? Tanpa diajarin bisa nggak? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin? Iya. Tanpa diajarin nggak mungkin ya? Terus apa artinya harus iman? diajarkan. Apa arti beriman? Iman itu meyakini akan keesaan Allah, akan kekuasaan Allah. Oke. Tuhan yang Maha Esa. Hasil daripada iman apa dalam perkataan? Hasil dari iman akan perkataan apa? Hasil iman akan? Hasil dari iman kepada perkataan apa itu? Bukankah kata-kata pujian? Iya. Oke, jadi perlu diajarin. Iya, perlu diajarin. Kita harus diajarin. Oke, harus diajarin. Harus diajarin. Iya. Oke, baik, harus diajarin ya. Kita masuk ayat 6, Pak. Iya.
tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya apa ya Pak? Kalimat ini diajarin. Untuk apa ya Pak? Tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Manusia itu memiliki iman yang tidak stabil. Ya. Sebentar Pak. Kira-kira kalau Tuhan Anda nyuruh tunjukilah kami jalan yang lurus, artinya yang menerima ini jalannya orangnya belum lurus dong ya? Sudah lurus. Tapi kalau sudah lurus, karena kerendahan hati dari manusia itu, maka manusia tidak boleh sombong. Jangan merasa dirinya sudah bisa. Harus terus merendah diri, karena ini kita berhadapan dengan Allah sang pencipta alam semesta. Kapan jalannya? Tidak boleh manusia sombong terhadap Allah. Kapan jalannya? Tidak boleh manusia sombong terhadap Tuhan. Pak Alibay. Iya. Bapak paham nggak arti tunjukilah kami? Tunjukilah artinya Bapak paham nggak? Apa arti tunjukilah? Apa artinya? Manusia pada ayat ini manusia meminta agar Allah memberikan petunjuk untuk jalan manusia yang yang minta, lurus. Pak. Bukan manusia yang minta. Ini kan bukan yang minta, Pak. Salah, Pak. Ini kan bukan dari manusia. Ayat ini muncul dari siapa ayat ini? Ayat ini dari Allah, disampaikan kepada Jibril, dan dinyatakan manusia mengatakannya. Begitu. Ini ayat datang dari siapa? Dari Allah. Oke, untuk apa? Untuk manusia. Perantaranya Jibril. Pertanyaannya, untuk apa dia memerintah manusia supaya ngomongin kayak gitu terus? Oh iya, saya bilang tadi agar manusia itu tidak sombong, tidak lupa diri bahwa sebenarnya punya banyak kekurangan yang paling yang tidak berkenan Allah. Artinya apa, Pak? Arti tunjukilah. Ya? Tunjukilah artinya apa? Tunjukilah itu bisa menunjuk, bisa juga memberi suatu petunjuk, gitu. Baik, pertanyaan saya. Ketika dikatakan tunjukilah kami jalan yang lurus, artinya orang yang mendoakan itu sudah lurus belum? Bisa saja sudah lurus. Belum lah. Kalau sudah lurus nggak akan begitu isi doanya. Itu Anda, saya lain. Meskipun kitab Anda, Pak. Kitab Anda yang bilang seperti itu. Berasa membutuh pertolongan Tuhan. Itu sampai kiamat, sampai ke alam kubur, sampai ke kuburan, sampai ketemu mungkar dan nangkir, Pak. Iya. Benar. Memang betul seperti itu. Benar. Artinya Anda tersesat. Iya. Sudah begitulah keyakinan umat Islam. Sampai kiamat diajar kita Ini kayak gini nggak terarah. Saya ngomong sebentar. Pak siapa ini? Halibaila 7 ayat di Al-Quran yang pertama itu diberikan untuk manusia, betul ya? Karena di surat 15 ayat 87 di situ dikatakan Allah memberikan manusia 7 ayat. Betul ya? Iya. Surah 15 ayat berapa tadi? 87, Pak. Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah ya. 15 ayat 87. Iya, betul ya, Pak ya? Nah, Bapak tadi menyatakan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. Betul ya, Pak ya? Ya. Oke. Yang menyatakan di surat Al-Fatihah seperti yang kamu bahas tadi itu siapa menurut Bapak? Yang menyatakan bagaimana? Yang menyatakan itu manusia. Manusia. Katanya dari Allah, Pak. Perintahnya dari Allah. Kalimatnya itu dari Allah. Allah meminta Jibril menyampaikan kalimat itu kepada manusia. Oh, nggak bisa begitu, Pak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak boleh, Bang. Ini membahas Al-Quran. Sebentar, Irwan. Karena saya sudah membaca Al-Quranmu ya. Di surat 42:51, di situ Allahmu itu bisu, Pak. Dia nggak bisa berbicara, Pak. Dengan kata lain, Allahmu itu tidak memiliki firman, Pak. Karena Allahmu itu bisu, dia nggak dapat berbicara. Oke. Yang kedua, tadi sebentar. Surat 42:51. Satu-satu, Bang. Bahas ayat per ayat. Iya, ini ada ayat ya, Pak ya. Tadi Bapak membicarakan. Enggak salah. Bapak boleh baca sendiri. Tadi Bapak membicarakan soal hadis. Hadis itu kan sebentar, Pak. Tadi kamu membicarakan soal hadis, Pak. Al-Quran itu menolak dengan hadis, Pak.
Di mana ayatnya? Surat Al-Zukhruf ayat 28. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa firman-Nya Allah itu tauhid. Bukan Allah yang tauhid ya Pak ya, tetapi firman-Nya yang tauhid. Gak ada perintah di Al-Quran agar kamu mengikuti perkataan-perkataan manusia. Kalau kamu mengikuti perintah-perintah manusia, itu sama saja kamu manusia terkutuk. Seperti Muhammad yang dikutuk oleh Allah itu sendiri. Kita bisa baca bagaimana kematian Muhammad. Di dalam surat 69 ayat 44 sampai 46, di situ sangat jelas dikatakan bahwa kalau Muhammad ini berani membuat kitab, Muhammad itu akan terkutuk, terputus urat nadinya, Pak. Dan itu dijawab di dalam hadis. Ingat, Pak, semua muslim yang saya dengar tidak ada yang mengakui bahwa Muhammad itu mati karena racun. Tetapi Muhammad mati karena urat nadinya yang terputus. Dasarnya ada di dalam Al-Quran nubuatan yang kemudian digenapi oleh Muhammad itu sendiri. Hal kematian Muhammad sudah dinubuatkan di dalam Al-Quran. Mau kamu terkutuk seperti Muhammad, Pak? Enggak, Bapak salah lagi. Coba sebutkan maksudnya kayak apa ini? Yang mau dipertanyakan apa ini, Bang? Saya nggak ada berpertanyaan apa-apa, Pak. Nah, itu berarti kan sampai membuat klaim sendiri kayak gitu. Enggak, itu pernyataan Al-Quran. Enggak membuat klaim. Saya mengomentari semua pernyataan-pernyataan kalian tadi mengenai hadis. Lah iya, kasih berikan sama Pak Ali Bay untuk membantah, untuk menyangga. Sampai membacakan beberapa ayat terus habis itu kemudian membuat klaim. Iya, Pak, memang begitu modelnya dia. Dia hanya Oke, kalau saya mau tanya, Pak. Kembali saya bertanya dulu lah. Saya bertanya kalau kita ke Al-Fatihah lagi ya. Ulama muda ya? Iya, silakan Pak. Iya. Baik, kita kalau saya tanya, Tuhan kamu siapa? Yesus, Pak. Yesus, Pak. Tanya saya. Tuhan yang Maha Besar ya? Iya, Pak. Tuhan Anda siapa? Yesus, Pak. Yesus. Oke, Yohanes 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Kutanya lagi, Tuhan kamu siapa? Sebentar, Pak. Yohanes 3 ayat berapa, Pak? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. 17 ayat 3. 17 ayat 3. Iya. Tentu paham itu. Ibu Fatimah 17 ayat 3. Sebentar. Inilah hidup yang kekal itu. Pak Ulama, ya. Sebentar. Pak Ulama ini kayaknya handset Bapak dubbing nih, Pak. Kalau saya ngomong semua di mute ya. Kalau saya ngomong. Karena dubbing nih. Oke. Baik, sekarang saya menjawab ya pertanyaan Bapak tadi. Bapak mengutip di dalam sebentar dulu. Belum selesai. Bertanya, Pak. Oke. Sebentar dulu. Kalau cara sampean kayak gitu membuat diskusi, saya coba menerapkan cara Anda. Kutanya ya, Tuhan Anda siapa? Yesus, Pak. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di dalam ayat ini yang Tuhan itu Allah apa Yesus? Oke, Pak Irwan Setia, pertanyaan ini tegas apa enggak, Pak? Ya? Pertanyaan kamu ini sangat kuat apa enggak? Kuat. Oke, kamu percaya Muhammad Nabi sumbernya dari Al-Quran atau hadis, Pak? Jawab dulu. Dia akan menjawab setelah Anda menjawab. Dari tadi sampai Enggak. Setelah kamu menjawab, Jawab dulu. Dia bisa menjawab itu, enggak? Enggak. Jawab dulu. Oke. Iwan Setia. Saya belum bertanya. Oke. Dasar iman kepercayaan saya percaya Yesus adalah Allah yang jadi manusia sesuai dengan Yohanes pasal di mana di dalam ayat ini? Di mana di dalam ayat ini mengatakan Yesus adalah begini, Pak. Kamu harus pahami iman Kristen itu. Tolong Pak Iwan diam dulu. Ya silakan Pak Ulama Muda. Ya, jadi begini, iman Kristen Sebentar dulu, Pak. Makanya saya sebenarnya bertanya seperti ini. Saya tahu sebenarnya ini salah gitu loh.
Cuma saya menyarankan teman-teman jangan diskusi kayak gini, bertanya kayak menginterogasi seperti cara yang saya lakukan. Ini saya menggunakan cara yang kalian lakukan. Di mana ayat itu mengatakan Allah Sekarang saya Yesus? kasih edukasinya Pak, mau Pak Iwan Setia? Mau? Makanya maksudku berikan Perbandingan, saya kesempatan kasih tahu, gitu loh. saya kasih tahu perbandingan tentang Oke, Al-Fatihah. lanjut aja. Sudah, Bu. Makanya Perbandingan dengan doa Bapa kami misalkan. Saya kasih tahu ya. Ada alasannya ya. Kalau di dalam Quran Al-Fatihah itu ya itu jangan Allah, dulu, jangan berdoa. dulu bahas ini dulu. Sekarang giliran Pak Libe dulu. Al-Fatihah ini, Pak. Al-Fatihah ini masih nyambung nih, Pak ya. Saya kasih tahu. Tadi bilang katanya Bapak bilang apa? Gimana tadi bilang supaya kita jangan ditanya doang, interogasi doang. Ini saya kasih tahu. Saya berikan edukasi. Ya, saya berikan edukasi supaya Bapak paham. Kalau di dalam kekristenan, kenapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Karena dia Tuhan turun ke dunia menjadi manusia. Dan dia harus mengajarkan manusia tentang doa, ya, tentang Tuhan yang harus disembahkan gitu ya. Nah, sementara di dalam Al-Quran, ini Allah nggak pernah turun, tapi bisa bicara dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah kok malah menyebut Allah lagi? Ini gimana ceritanya? Sementara Allah dalam Quran, dia tidak pernah berwujud dan datang menjadi manusia. Nah, Anda mengklaim bahwa surat Al-Fatihah itu adalah dari Allah, ya kan? Bukan dari Jibril, toh. Nah, seharusnya Anda bisa tahu ini, bisa paham dan bisa membedakan bahwa di dalam Quran itu sebenarnya bukanlah wahyu Allah, tetapi bisa jadi, ya kan? Kita bisa ngomong nih bisa jadi, kenapa? Saya katakan bisa jadi. Perkataannya Muhammad sendiri, ya, supaya dia diimani sebagai nabi, ya kan? Dia mengatasnamakan Jibril, mengataskan Allah dengan diutusnya Jibril. Seperti itu, Pak. Makanya tadi beberapa kali dibahas, siapa yang menyaksikan tentang proses pewahyuan Muhammad? Gak ada. Kenapa bisa diimani mati-matian sebagai nabi? Begitu, ada, Pak, Bu. tadi, Pak. Oke, sekarang saya ya. Itu sampean nggak fair. Karena sampean membuat klaim di ajaran sampean bahwa wahyu itu bukan dari Tuhan, tapi kepercayaan kami wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada beberapa cara. Itu klaim Anda. Yang jadi masalah kalau kenapa sama-sama berbeda fakta, Pak? Berbeda Kenapa? fakta, Pak, dengan kitab Injil. Kitab Injil yang menurunkan siapa, Pak? Ini, Bu, ya. Kita membahas Kitab Injil yang Al-Quran. menurunkan siapa? Iya, saya ngerti. Allah. Ini kan tentang Allah. ya, Allah. Allah. Nah, Allah menurunkan Injil, bilangnya katanya apa? Yesus disalib. Kenapa kata Muhammad gak disalib? Ini berarti Allah yang mana lagi nih yang menginformasikan? Kan Oke. gitu. Klaim Anda mengatakan di Injil, ya. Klaim Anda mengatakan di Injil disalib. Di Al-Quran tidak. Bukan Nah, yang kurang kita. ajar siapa Justru itu ya. Nggak ada yang kurang ajar sebenarnya. Yang kurang ajar itu sampean sebenarnya. Kok bisa saya? Ibu yang kurang ajar. Saya tanya memang, nih. sampean. Yesus orang katanya mana? mau mengajari Yesus orang etika. mana? Kita Saya ngomong. tanya. Gini Saya loh, Bu, tanya, ya. Yesus orang mana? Sampean Yesus orang sampean mana? tanya, Biar sampean jelas nih tanya. ya. Saya Biar coba mau jelas, biar jawab. jelas, ini sudah malam. Yesus orang mana? Saya tanya. Orang Nazaret. Sampean yang tahu. Nazaret bukan orang Arab toh? Itu interogasi kayak gitu, Bu. Nah, itu bukan diskusi kayak gitu. Saya Interogasi kayak gitu sampean. supaya mata kalian ini terbuka. Orang Arab nggak usah sosok menceritakan tentang orang bangsa Israel yang kalian Sampean itu benci Arab, benci Arab di dalam kitab sampean ada bahasa Arab. Oh, beda itu. Bicara Bahasa tentang Arab. beda. Di dalam Alkitab sampean ada bahasa Arab, benci banget sama Arab, tapi di dalam Alkitab sampean ada ada bahasa Arab gimana maksudnya? Siapa yang Rasul itu bahasa apa? Rasul itu bahasa apa? Kisah Rasul. Rasul sudah ada, Pak, di dalam kitab. Rasul itu bahasa apa? Rasul itu bahasa apa? Pak, ya makanya saya tanya, itu bahasa Arab. Rasul itu bahasa apa? Saya tanya. Rasul, kalau saya tanya. Jawab dulu. Rasul itu bahasa apa? Menjadi bangsa Arab. Nah, Rasul itu bahasa apa? Rasul itu bahasa apa? Jawab dulu. Jawab dulu, Bu. Jawab dulu, Bu. Jawab dulu, Bu. Oh, nggak bisa. Ibu, jawab dulu, Bu. Jawab dulu, Bu. Rasul itu bahasa apa? Kamu nggak bisa ngejawab dari pertanyaan saya dari tadi. Rasul itu bahasa apa? Menurut Anda Rasul bahasa apa? Rasul bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau Rasul Allah, itu bahasa apa menurut Anda?
Kalau Allah bahasa Ya enggak, saya apa? tanyakan Artinya. Rasul. Nah, Coba saja. buka kamus. Bahasa apa itu Rasul? Itu jawab. Rasul Itu bahasa apa dulu? bahasa Alkitab, Pak, yang memang diterjemahkan Bahasa di Alkitab LAI. dari Memang tidak mana? ada. Alkitab bahasa aslinya Coba. tidak ada Rasul. Tidak ada Makanya Rasul, Pak. Bu, makanya gini loh Bos, gini loh Bos. Pak, Saya saya tidak jawab, mau saya diskusi jawab, kayak gini sebenarnya. Ini Saya mau pengalihan. kita Ini terarah. pengalihan. Saya sebenarnya Ini jujur aja pengalihan Bos. Saya mau sebenarnya, belajar sebenarnya tentang kekristenan. pengalihan. Beneran? Ya, kalau Saya gitu masuk saya ke kasih tahu. sini, saya Saya kasih masuk ke tahu. sini mau belajar tentang kekristenan. Oke, saya kasih Saya tahu. pengen Saya kasih menanyakan hal-hal yang mengganjal gitu loh. Saya Tapi kasih tahu, kalau Pak. menurut saya, sebentar dulu Bu. Rasul itu Tapi bahasa kalau Indonesia kalau di Alkitab. dari Ya, mana? bahasa Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, itu di dalam Alkitab LAI. Itu bahasa disebutkan Arab. Rasul. Ini bukan Gini loh masalah Bu, bahasanya, kalau bukan kita kayak masalah gini nggak bahasanya. terarah Bu. Lah iya makanya itu bahasa Arab. Kita kembali ke saya lagi tadi. Kalau kita mau berdiskusi menghakimi. Bu Fatimah Oh ya bagaimana? jelas, harus dong. Kalian tuh Oke. harus tahu diri, ya. Orang Wih, kita kenapa tokoh tahu bangsa diri? Emang nggak tahu Israel. diri? Kalau begitu saya loh. mengikuti Nggak boleh Anda begitu, kayak Fatimah. gini, saya juga bisa ngomong kayak gitu Bu. Iya, Sampai yang tadi sembarang ceramah dari awal, kayak saya dengerin kalau mengikuti begitu. sebenarnya. Dengerin. Kalau begitu dengerin, ya. Bangsa Israel, Tuhan Allah bangsa Israel itu memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya, ya. Dia tidak memberikan bangsa lain soal hukum dan ketetapan-ketetapannya. Yang jadi masalah nih Muhammad ini kenapa sih menceritakan tentang sejarah-sejarah yang sudah ada, lalu diubah di situ. Yesus disalib, dirubahlah jadi nggak disalib. Ini maksudnya apa? Ini kan jadi masalah terus seumur hidup ini. Ya kan jadi pertentangan terus. Nah tadi katakan ada Rasul itu bahasa dari mana? Oke, Rasul mungkin bahasa Arab. Dan Indonesia juga LAI itu juga memakai kata Rasul. Tetapi kalau bahasa Inggris, Alkitab bahasa Ibrani tidak ada. Gitu loh. Bukan kami benci bahasa Arabnya, Pak. Yang saya herankan, Nabi Arab ini kenapa mengklaim menjadi Nabi penutup dan Nabi penyempurna kitab terdahulu. Padahal faktanya itu telah merubah fakta sejarah. Itu loh, sebenarnya itu aja. Gak usah cari masalah tentang Rasul itu bahasa apa segala macam. Itu namanya mengubah konteks kalian itu. Leo orang sampean caranya kayak gitu loh. Begini teman. Ini permasalahan tidak akan selesai karena semuanya merasa benar. Baru permasalahan ini akan selesai kalau umat Islam sudah sadar bahwa dirinya orang Indonesia. Kalau umat Islam selama ini belum nyadar bahwa dirinya orang Indonesia, mereka merasa benar dengan bahasa Arab. Pak juga harus sadar bahwa mereka orang Indonesia. Ya, makanya saya buru-buru kembali. Bukan orang Israel, Pak Kace. Ya, saya buru-buru kembali kepada bahasa Indonesia. Jangan merebutkan masalah Rasul, masalah itu. Ini kita ini bersaudara, sama-sama Indonesia. Kalau itu bahasa Arab bikin bermusuhan, tinggalkan bahasa Arab, antarin lagi ke Arab naik pesawat. Ya, udah gitu aja lah. Kalau dari saya, gini loh Pak. Kalau dari saya, ini kan temanya paling enggak mengedukasi gitu loh, mengedukasi. Karena kita sama-sama merasa benar, ya ayo kita menguji kebenaran itu sejauh mana. Tapi bukan berarti kita pribadi seseorang itu mewakili, tidak. Ini mewakili pribadi. Jangan debat kayak interogasi. Quran Anda mengatakan begini ya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, saya bingung nih di dalam Quran Anda nih Pak ya. Katanya nggak ada pertentangan gitu ya. Tetapi kok saya baca dari surat Maryam 3, ya itu mengatakan Isa ini mati dan dibangkitkan, hidup lagi gitu ya. Terus di surat An-Nisa 157, Isa ternyata tidak mati, tidak dibunuh. Ini mana yang benar ini ya Pak ya? Surah berapa Bu? Surah berapa Bu? Surah Maryam 3 Pak. Ayat 33. Surat Maryam, surat 19 Maryam ayat 33. Dia lahir. Pak Alabai mau dijawab Pak Alabai. Silakan Pak Alabai. Bangkit. Sementara An-Nisa ayat 157, Isa tidak dimatikan, tapi diangkat. Nah ini kan nggak cocok ya, kontroversi itu. Kontroversi itu.
ini loh Bu ya, kalau saya ini ya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda mengklaim di sini bahwa Isa mengatakan bahwa meninggal di salib, ini tidak ada. Ya udah, meninggalnya kenapa, Pak? Ya suatu saat nanti pas sampai setelah cerita-cerita yang Dajjal itu. Waduh. Ini yang benar-benar berarti nggak mati gitu. Itu keterangan Pak Iwan, itu penjelasan dari Al-Quran. Jadi Bapak jangan ditambah-tambahin. Al-Quran itu jangan ditambahin oleh ide-ide Bapak, oleh asumsi Bapak. Kalau Bapak mengatakan bahwa saya tidak menambahi, coba dasarnya apa Anda mengatakan seperti itu? Coba saya kasih pencerahan tentang ayat ini. Coba sama-sama dulu ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kapan di sini bahwa meninggalnya di salib itu? Ada nggak? Ini Quran justru ini. Belum meninggal. Nah, itu pada hari aku meninggal. Tidak ada mengatakan di sini pada hari aku Isa sudah meninggal. Isa meninggal nanti akan turun lagi. Isa kan sudah disalib. Duluan mana tuh Maryam dengan Anissa? Di mana ayat mengatakan kalau Yesus sudah meninggal? Ini nggak ada kalimat sudah meninggal loh ya. Pada hari aku meninggal. Pada hari aku dimatikan, pada aku dibangkitkan dan hidup kembali. Ini bagaimana ceritanya? Nah, itu kan nggak jelas. Maksudnya jelas itu tidak menyampaikan bahwa dimatikan pada waktu disalib. Yang gila siapa ya? Yang gila bahasa-bahasa Ibu Pak. itu Itu Al-Quran Pak. Jangan dirubah-rubah. Sadar Pak. Oke, saya tidak jangan dirubah-rubah. Saya tidak merubah. Saya tanya, coba saya tanya sama Pak KC. Mana ayat di sini mengatakan? Surat Maryam turunnya kapan? Lah itu bukan itu enggak penting itu, Bu. Ini ceritanya menceritakan Isa yang mana ini? Menceritakan Isa yang mana nih? Isa yang mana nih? Ya, Nabi Isa. Nah, jadi hidupnya nggak bareng sama Muhammad kan? Tidak. Sudah pastilah, Bu. Berarti dia menceritakan sejarah yang dulu gitu loh. Ceritanya dia menolak, menyangkal tentang sejarah dulu gitu loh, Pak. Iya, makanya betul. Dia bilang katanya begini, coba saya juga ngomong coba. Sebentar Pak Alay, biarkan dulu. Gimana Bu? Kalau begitu, ini kontroversi nih Pak. Masa Allahnya tadi bilang katanya dia dimatikan? Salah mengerti Bu. Kapan dimatikan? Di mana ada mengatakan bahwa pada hari aku sudah meninggal? Tidak ada. Iya, tidak ada. Sampean yang menafsirkan. Baca ulang. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal. Dan kesejahteraan semoga sebentar Bu. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah ini gimana? Coba Bapak ngomong begitu gimana tuh? Oke, saya ngomong sendiri, anggaplah. Dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, meninggal, pada saat aku bangkit lagi. Itu berarti faktanya sudah, dengar Pak ya, faktanya berarti memang di dalam Alkitab sudah ada seperti ini. Lalu kenapa di surat An-Nisa bicara katanya Yesus tidak dibunuh? Ini bagaimana ceritanya? Tidak. Ini barusan nih ngomong. Oke, coba saya mengatakan, dan kesejahteraan semoga, misalnya ini aku nih, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal. Berarti itu doa lo ya. Itu doa lo ya. Mudah-mudahan Berarti belum lahir. Pada hari aku dilahirkan. Lahir kan ada sejarah yang lain, Bu. Di ayat yang lain ada yang mengatakan dilahirkan. Nah ini katanya kita pada hari aku dilahirkan. Pada hari aku meninggal. Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ini berarti sudah fakta Alkitab yang diceritakan lagi. Ini sudah digenapi belum? Ini sudah digenapi belum oleh Isa? Kan udah. Isa sudah lahir. Kan Isa sudah ada sebelum Muhammad. Gimana? Isa sudah bangkit, akan turun lagi di hari kiamat nanti. Kan begitu hadisnya juga mengatakan.
Itu Bangkit yang klaim kedua Anda, lagi. Pak. Itu klaim Bangkit Anda, yang Pak. kedua lagi. Kok Itu klaim klaim yang Bukan, Anda. bukan klaim. Anda ini mengerti Quran enggak sih? Atau ngerti hadis enggak sih? Anda ngerti bahasa Indonesia enggak? Iya, betul. Iya, bahasa Indonesia Pak jelas. Kacil. Nah, iya makanya itu Pak Kacil, bahasa kalau sampai Indonesia. kalau kalimat sampean kayak gitu, saya juga bisa pakai kalimat yang kayak Pak, gitu. Gini loh Pak, ini yang diklaim si Isa, diklaim Muhammad Isa ini kan Yesus nih ya. Sudah ada di abad 600 tahun sebelum Muhammad ada nih ya. Ya kan? Berarti sejarah fakta yang sudah saat terjadi sudah Alkitab itu sudah benar. Ya, bahwa Yesus pernah mati, ya, pernah dibangkitkan kembali. Begitu. Ini ceritanya Muhammad lagi mengulang cerita. Begitu loh, Pak. Jangan Muhammad baru nongol di 600 tahun dia ngomong begini maksudnya apa gitu loh. Maksudnya apa ini Muhammad ngomong begini? Itu enggak mengarah itu, Bu. Enggak ada anunya itu, enggak ada bobotnya ini. pertanyaan kayak gitu. Sangat berbobot. Ini justru yang menyesatkan Itu orang sampean begini. pernyataan yang menghakimi kayak gitu. Letak perbedaan Quran dengan Alkitab itu fakta sejarah di bangsa Israel. Ya ini yang dirubah oleh Muhammad kan gitu. Mana buktinya? Kenapa? Makanya tadi Siapa saksinya? Siapa saksinya? Siapa nih? Saksinya kalau Muhammad merubah. Kalau mau kayak gini diskusinya ya kayak gini. Surat An-Nisa 157. Sampean membuat klaim. 157 Pak, Ya. surat An-Nisa 157 Pak. Kenapa Nisa 157? Kenapa lagi? Jadi bilang kenapa Muhammad bilang Muhammad tidak mati. Muhammad tidak mati. Isa tidak mati sama Muhammad. Katanya Minum dulu, Muhammad Bu. Minum bilang, dulu, Bu. Muhammad bilang Minum dulu, Bu. Isa Minum dulu, tidak Bu. mati. Bu Pak Fatimah. Iwan. Gimana Pak? Pak Iwan, Kita Iwan, harus sadar. Kita itu berbicara pernyataannya sudah jelas Pak Iwan. Jadi belajarlah mengakui kalau di dalam Al-Quran itu ayatnya kontradiksi satu dengan yang lain. Tidak Harus boleh, belajar Pak. Tidak. belajar mengakui Pak. Itu kan Ini saya- di ayat yang tadi mengatakan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku meninggal. Pada saat aku meninggal itu kan berarti pernyataan Al-Quran sudah menyatakan bahwa Isa itu nanti meninggal. Sudah meninggal. Pada saat aku meninggal itu kan sudah diberikan penekanan di situ bahwa nanti Pada dia saat akan aku meninggal. Gitu. Iya, sekarang Jadi, coba saya nggak juga. usah kita Enggak, ini sebentar belajar dulu, lah sebentar dulu, Pak. untuk Sebentar dulu, Pak. Gini Pak Iwan sebentar. Belajar mengedukasi penonton ya. Jangan ya. ngotot mempertahankan sesuatu yang membingungkan orang. Itu namanya kita ini hidup tidak menjadi berkat buat orang lain. Kita terus itu loh. Kita terus mempertahankan kesalahan yang sudah jelas-jelas memang salah, Pak. Ya, saya Itu, Pak terangkan Iwan. coba. Anda Itu bilang kontradiksi klaim, ya Pak. tadi. Sebentar dulu Pak Libay. Saya juga minta ya Pak Manobulu sebenarnya kalau ada diskusi di forum kayak gini, ini kan kita saling mempertahankan pendapat nih. Beda pendapat, beda pegangan kita. Jadi ya saya minta tolong lah jangan membuat klaim kesimpulannya berarti salah, berarti nggak bisa menjawab. Nah, seperti contohnya tadi, semoga saya semoga saya selalu diberkati mulai dari lahir sampai saya meninggal. Saya mengatakan seperti itu. Saya sudah meninggal belum? Nah, itu penafsiran saya, itu pemahaman saya. Kalau pemahaman kalian di situ memang beda ya jangan kayak mengklaim kontradiksi gitu loh. Silahkan. Makanya Oke. Bu, saya kembalikan ayat, Bu. Saya kembalikan ayat, Bu ya. Saya mengatakan seperti ini. Semoga saya diberkati mulai dilahirkan saat aku meninggal. 19 Maryam. Nggak ada mengatakan di situ sudah meninggal. Kalau penafsiran kalian di situ sudah meninggal, silakan. Benar mengubah ini fakta sejarah yang sudah ada ini kalau begitu. Di surat Maryam ayat 33 tidak menyatakan bahwa Isa itu sudah meninggal. Isa ini belum meninggal di sini. Dan kesejahteraan semua dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Ya, dengar dulu. Jangan lu potong. Apa kan kebiasaan buruk? Dengar dulu. Nih, pada hari kelahiranku, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan. Nah, di dalam surat Maryam ayat 33 dan surat apa satunya nih? An-Nisa. Yang satu, An-Nisa tadi, di situ
Sesungguhnya mereka mengatakan bahwa Yesus sudah meninggal. Tetapi sebenarnya Yesus belum meninggal. Siapa yang ngomong, Pak? Al-Quran yang ngomong seperti itu. Yang menyaksikan di situ siapa sih? Allah yang menyatakan seperti itu dalam Al-Quran. Berarti Allah yang bukan yang bikin Injil dong berarti ya? Siapa bilang? Ya. Jelas di sini tidak kontradiksi sama sekali. Begini. Udah, Bu Fatima, saya akan uji Alibai sama Pak Iwan Setiawan, Pak Iwan Setia. Di mana ayatnya di Al-Quran? Di mana ayatnya di Al-Quran bahwa Isa Al-Masih orang yang didekatkan dengan Allah dan Isa Al-Masih kembalinya kepada Allah? Di mana ayatnya? Isa Al-Masih didekatkan dengan Allah, terkemuka dunia akhirat dan kembalinya kepada Allah. Di mana ayatnya? Saya tidak tahu ayatnya, Pak Kacek. Oke, baik. Bu Fatima dan Pak Yusuf, ini orang jelas tidak berpendidikan Al-Quran, tapi dia mungkin ilmunya ilmu kata Ustadz. Jadi walaupun dikejar kayak apapun, dia habis waktu. Karena dia tidak memahami Al-Quran. Jadi ini pembohong, ketahuan bohongnya, maka dia punya dalil ngeyel dan ngeles. Jelas orang ini diuji emisi oleh Muhammad Kacek, dia tidak paham. Di mana ayatnya, padahal ayatnya sangat jelas di Al-Quran. Berarti orang ini tidak mengerti ayat-ayat Al-Quran. Stop diskusi karena habis waktu. Orang ini nggak ngerti Quran. Ya. Oke, silahkan Pak Kacek. Ya kalau memang mereka ngerti Al-Quran, nggak ngeyel, pasti berpikir, oh iya ya saya nggak paham Quran. Harusnya taat ke Muhammad Kacek, jangan ngeyel-ngeyel nggak jelas. Habis waktu. Informasinya cuma diserupakan, sebenarnya nggak disalib, tapi diserupakan. Iya, itu kata Ustadz. Mereka itu ilmunya ilmu dongeng, ilmu katanya, ilmu kata Ustadz. Nah inilah yang harus kita luruskan, gitu. Biarkan aja Pak Ali Bay. Tinggal kalau misalnya mau view aja ini, penonton aja yang nanti menyimpulkan gitu. Iya justru. Kita nggak usah banyak bicara. Silakan. Kalian harus pintar ya. Ini sejarah bangsa Israel. Iya. Gitu. Ngapain? Saya senang. Coba perhatikan surat. Ya. Pak Kacek. Sebentar, Bapak-bapak. Surat Al-Imran ayat 55. Baik. Surat Al-Imran ayat 55. Nah, baru kan dari googling, nggak googling ya. Dari googling kan, kalau memang tahu dari awal sudah bisa jawab dari tadi. Maaf Pak Kacek, saya ini bukan menghafal Al-Quran. Saya juga tidak yakin Pak Kacek menghafal Injil. Jadi sabar. Injil bukan untuk dihafalkan, Pak. Injil bukan untuk dihafalkan, Pak. Injil itu makanya saya harus dilakukan, bukan dihafal. Pak Libay, jangan terpancing sama Pak Kacek. Jangan terpancing sama Pak Kacek. Saudara-saudara kita jangan lagi. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi Pak Kacek, kebenaran yang nyata, nanti di hari kiamat baru kita lihat apakah Pak Kacek yang benar atau kami yang benar, gitu. Itu kan ayatnya sudah jelas ya. Yang kembali kepada Allah adalah Isa dan pengikutnya, bukan Muhammad. Bukan Muhammad. Ngomong akulah kebenaran. Baik, Bang Iwan. Yang pertama sebelum kita kembali ke Al-Fatihah, saya mau bilang ke Bang Ilman. Bang Iwan, saya salut sama Anda ketika Anda nggak tahu, Anda ngaku nggak. Saya salut. Itu buat saya orang yang berjiwa besar. Oke ya, kita kembali lagi ke Al-Fatihah ya. Baik. Oke, karena ini Al-Fatihah ini menarik ya buat saya. Karena Al-Fatihah ini kan katanya the source, dia sumber dari semua kitab-kitab di Quran, betul ya? Benar. Itu tentang Al-Fatihah. Bahkan saya pernah membaca satu cerita ketika Muhammad mau keluar dari masjid, dia ketemu dengan seorang muda, dia bilang gini, kamu mau nggak saya ajarkan satu surat yang terutama dari semua surat-surat di Quran, kan gitu kan? Kemudian orang muda itu diam sebentar, kemudian ketika dia mau keluar, mau pulang, dia bertanya, apakah surat yang engkau maksudkan itu, hai Muhammad? Lalu Muhammad berkata, inilah surat Al-Fatihah. Itu katanya ya. Nah, jadi saya tertarik sekali dengan Al-Fatihah ini. Oke, kita kembali lagi Bang. Bang Iwan dan Pak Libay. Di situ ayat yang ke-6, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pertanyaan saya, jalan yang lurus ini yang dimaksud apa ya Pak Libay?
Di ayat Pak Iwan ke-7. Setia aja yang jawab itu mah Pak Aliba tadi dari tadi Yaitu jalan orang-orang Iwan yang Setia aja tuh mendapatkan yang belum nikmat, jawab. yang kau beri nikmat dan bukan pula bukan jalan orang-orang Bukan, yang Pak, bukan. Oke, bukan. Ya itulah Ayat yang jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat, itulah jalan yang lurus. Iya, jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu apa, Pak? Orang yang meyakini Jembatan orang tol. yang meyakini keesaan Nggak ngejek Allah nih. dan kerasulan Muhammad, itulah jalan yang lurus. Iya. Di mana tertulis itu? Muhammad nggak pernah ngomong akulah jalan. Di mana tertulis itu, Pak Ali? Ya jelas dia nggak menyatakan bahwa dia jalan lah. Ya kalau Pak Ali, di begitu mana ya nggak ke tertulis? Muhammad. Dia nggak ada, kenapa Bapak berani klaim gitu loh? Teman-teman, jawaban itu sudah tertulis di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 47. Apa itu? Jawaban Al-Fatihah itu, ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa ani fadaltukum alal alamin. Yang artinya orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah Bani Israel. Bukan Bani Yaman, bukan Bani Mekah, bukan Bani Madinah, tapi Bani Israel. Itu kata Quran. Coba tampilkan ayatnya Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 47. Terima kasih Pak KC. Nah, Pak Alibai gimana? Pak Alibai punya jawaban yang lain dari Pak KC, Pak? Yang mana itu? Ada jawaban lain? Iya, jalan yang lurus ya. Iya. Ada nggak? Jadi orang yang diberi nikmat itu. Ya, jalan yang lurus itulah jalan yang lurus itu Pak KC. Jalan yang diridai oleh Allah. Itulah jalan yang lurus. Iya. Yang diridai Allah itu adalah dari Cawang sampai Cikampek. Itu turun-turun di Indramayu. Itu pemikiran yang picik loh. Bukan Pak Alibai. Tadi Bang Iwan juga bilang itu jalan tol katanya. Enggak, ini mengadu domba ini Bang Korpus ini. Mereka nih. Kan Bang Iwan enggak, Pak. Jalan tol. Bukan. Oke. Mengadu domba Pak Alibai. Izin, Pak Alibai. Minta sorry Bang. Pamit Silakan, semuanya. Ulun minta maaf ya. Minta maaf semuanya ya. Ibu Fatimah, Pak Yusuf minta maaf Pak Yusuf. Saya izin keluar dulu live. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Pak. Bagaimana? Waalaikumsalam. Kirain dipanggil malaikat. Oke. Jadi saya ulang bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan yang diridai oleh Allah. Apa itu jalan yang diridai oleh Allah? Surat Al-Mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Pak Alibai, sebelum Bapak menafsir, boleh nggak tunjukin ayatnya? Sebelum Bapak menafsir, menjelaskan, boleh nggak? Tadi kan Pak Kece kan dia sangat fair sekali. Beliau tunjukin ayatnya baru ngomong gitu loh. Bapak bisa nggak seperti itu? Kalau Bapak punya jawaban lain. Searching di Google Pak Alibai kalau nggak ini. Kalau nggak ngerti Pak, searching di Google Pak. Di Google lengkap. Di Google lengkap Pak Alibai. Atau enggak perdalam dulu lah ilmu agama supaya ini ya. Pak Alibai. Gimana Pak Alibai? Sudah searching? Guru nikmat ya. Jalan yang lurus itu ayatnya dulu Pak. Adalah jalan yang diridai Allah. Ayatnya dulu Pak, ayatnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ayat ke-7. Itu baru minta jalan lurus, Pak. Bukan jalan yang lurusnya itu. Bolak-balik mau sampai kiamat kayak gini terus nih Pak, muter-muter nih Bapak jawabannya. Bapak besok kalau mati gimana, Pak? Lalu yang mana yang mendapatkan nikmat itu? Iya, justru jalan itu yang lurus Pak. Itu adalah jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Pak Alibai. Tadi kan Bapak sendiri yang bilang, ini siapa ya Pak yang ngajarin doa ini Pak? Siapa yang ngajarin Pak untuk berdoa seperti ini? Halo Pak Alibai. Iya, dari hadis-hadis. Kok hadis-hadis? Bapak ini mana sih kok hadis-hadis? Pertanyaan saya, siapa yang ngajarin untuk berdoa seperti ini? Ya, ini Pak Alibai. kami lah. Halo.
pertanyaan saya, siapa yang ngajarin untuk berdoa seperti ini? Siapa yang ngajarin? Siapa yang nyuruh? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Searching di Google Pak Alibai, searching di Google kalau nggak ngerti Pak, searching di Google. Gini deh, maaf Pak Yusuf dulu. Mohon maaf nih karena sudah jam segini saya mau undur dulu ya, udah jam 12 ya. Soalnya ini nanti kalau misalnya ngobrol soal ini sama Pak Alibai ini muter-muter nggak jelas, pokoknya bolak-balik ke situ mulu ya. Cuma saya ngomong gini, Pak Alibai, besok kalau Bapak mati, Bapak paling cuman hanya bisa didoakan sama saudara keluarga Bapak, istri Bapak, anak yatim Bapak ya. Bilang katanya, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, kasihan deh Bapak sudah di dalam kubur loh Pak. Ya, itu makanya saya kasih tahu Bapak. Saya kasih tahu Bapak ya. Anda mendingan silakan dalam masalah hidup ini adalah kesempatan Pak. Hidup ini adalah kesempatan ya. Jadi bukan setelah mati Bapak baru mendapatkan petunjuk. Saya kasih tahu Pak. Nah, kalau benar memang Pak, tinggalkan itu masih kebingungan masih mencari petunjuk jalan yang benar. Ya, harusnya ibu yang meninggalkan Yesus yang mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yesus sudah ngomong seperti itu Pak ya. Kalau kamu mempercayai Muhammad ya, silahkan Anda sampai bingung nanti sampai kiamat. Oke? Hilang Pak Alibai. Kok hilang? Bu Fatimah. Ya. Kabur Alibainya, kabur. Bu Fatimah. Ya, ini, ya. Pakai cek. Kita satu ruangan. Saya mau bilang, saya sudah lama mendengar Anda, tapi baru kali ini kita satu ruangan. Saya senang sekali dan sebenarnya ngobrol dengan Anda sebenarnya kapan-kapan ada waktu. Oke, baik. Oke, siap. Ya. Sama Pak Kece juga ini. Sebenarnya gini loh Pak. Saya kenapa saya ngomong seperti ini di statement terakhir? Di statement terakhir saya ngomong, kenapa saya ngomong gini? Kami yang masa-masa punya masa lalu dulu, punya akidah yang lalu ya Pak Kace ya sama ya. Jadi sebenarnya mereka tuh paling takut kalau bicara tentang mati. Udah langsung skakmat aja. Besok kamu mati mau kemana, mau ikut siapa, siapa yang nunjukin kamu jalan, siapa yang dianggap kamu dianggap jalan, gitu saja sudah selesai. Besok biar mikir, nanti juga mikir dia. Daripada muter-muter nggak ada habis-habisnya. Iya, langsung biar nanti aja. Dia mikir. Pulang, dia biar mikir iya ya besok gua mati siapa Muhammad aja nggak pernah ngomong akulah jalan dan kebenaran dan ngapain percaya ya kan? Kalau makanya saya bilang kalau saya ngomong udah memang agak ceplos-ceplos ya, agak maaf ya, mohon maaf sekali ya, saya tadi tuh agak kesel ya. Saya bilang yang kurang ajar siapa? Saya tuh keselnya begitu Pak. Apa sih itu yang dimaksud? Yesus sudah mengatakan akulah jalan dan kebenaran. Ini loh ada orang yang ujuk-ujuknya merasa diri katanya bahwa dia adalah jalan lurus loh. Makanya tadi Pak Alibai mengatakan jalan Pak Korpus kan nanya, jalan lurusnya mana? Katanya melalui Muhammad. Kapan Muhammad pernah berkata akulah jalan? Kan gitu. Ya kan? Padahal yang bicara ini hanya Yesus. Banyak basa-basi, banyak ngalor ngidul. Lalu iniin soal tentang Rasul itu bahasa apa? Oke, kita akui Rasul itu apa? Bahasa terjemahan Indonesia, LAI Indonesia. Bahasa dalam bahasa terjemahan Alkitab bahasa Inggris gak ada. Ya, terjemahan bahasa aslinya juga gak ada. Memang ini hanya menurut saya ini hanya buat mengalihkan supaya kita hanya sibuk di sini, lari daripada konteks. Memang itu makanya saya kesal kalau udah begitu saya kesal ya. Itu sebabnya tadi saya kejar Pak Alibai supaya bicara seperti Pak Kece sebelum menjelaskan ayatnya dulu munculin, tapi dia kan nggak mampu tuh, malah dia hilang. Ya biar mikir Pak, besok dia kalau misalnya mati, ya misalnya gini ya tadi seperti dikatakan Pak Muhammad Kace. Ya kan? Ditanya man nabiyuka. Ya. Itu oke lah dia menjawab itu ya. Kalau misalnya dia jawab sebentar. Kalau aku man ini apa sih bahasa Arabnya ya? Sebentar saya. Man itu siapa? Man imamuka. Bukan man, Pak. Man itu kan siapa? Man itu kan siapa? Kalau ma itu kan apa bahasa Arabnya kan? Nah, ma imamuka. Ya, ini Mungkar dan Nangkir bertanya. Kalau Islam misalnya menjawab bahwa imannya kepada Al-Qur'an misalkan. Al-Qur'an dibantah semua. Ada surat perang juga katanya itu bukan. Itu udah nggak laku, ya kan? Nah, itu artinya nanti akan disiksa oleh malaikat. Mungkar dan Nangkir itu mereka ini. Itu aja salah satunya. Biar mikir ini si Bapak ini. Daripada pusing-pusing gini hari sampai kiamat sampai ke alam kubur hanya disuruh sama Allahnya suruh
berdoa ihdinas siratal mustaqim terus kan, kasihan, berarti kan masih tersesat ini. Logikanya kan seperti itu. Kalau mereka mau terima, kalau nggak terima ya udah silahkan. Gitu saja, yang penting kita sudah sampaikan. Itu aja sih dari saya. Yang pengen naik, Imsaiki pengen naik, Pak Yusuf. Ya, terima kasih ya. Kita sudah bisa sharing, berdiskusi, sudah bisa menjadi berkat, menjadi terang buat banyak orang di dalam ruang ini, di dalam room ini. Terima kasih buat semuanya ya, Pak KC, Pak Korpus Wan, Pak Kasih Karunia, Pak Ulama Muda, dan Ibu Fatima yang sudah mengulas sebagai narasumber pada malam hari ini. Terima kasih. Semua jerih lelah Anda tidak sia-sia karena itu berharga di mata Tuhan ya. Amin. Dan kami terus berdoa buat semua teman-teman diberkati Tuhan, mendapat kemurahan Tuhan, bahkan juga yang non-Kristen, orang-orang yang dari agama yang berbeda, doa kami supaya kemurahan Tuhan Yesus bisa turun di dalam kehidupan kalian, supaya kita semua bisa pulang ke surga, karena Tuhan Yesus tidak pernah menghendaki satu orang pun binasa. Itulah Tuhan yang benar, itulah Tuhan yang baik, Dia sangat mengasihi semua manusia. Oke, terima kasih ya. Dan sekali lagi kita akan akhiri program ini dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.